Sekarang sudah siang hari, dan anggota Sekte Changtian tidak berani turun gunung dengan santai, begitu banyak orang memperhatikan pemandangan ini, Tuan Tanah, Tetua, dan murid semua memperhatikan. Sovereign, Elder Ye tampaknya telah membuat terobosan. Great Elder dari Sekte dalam Sekte Changtian berkata kepada Li Changfeng sambil tersenyum. Li Changfeng berkata dengan gembira ini adalah hal yang baik. Penatua Ye layak melangkah ke dunia raja setengah langkah di usia muda. Kemajuannya terlalu cepat. Sovereign, basis kultivasi Tetua Ye telah meningkat, kita harus pergi dan memberi selamat padanya. Tetua kedua dari Sekte Dalam, yang juga berada di tahap akhir Linghai Realm, menyarankan. Li Changfeng mengangguk, benar, etiket tidak boleh kurang. Dengan cara ini, Li Changfeng membawa sejumlah besar tetua Sekte Dalam dan beberapa murid inti untuk memberi selamat kepada Ye Chen, yang sangat agung. Meskipun Ye Chen tidak menyukainya, tidak mudah bagi orang lain untuk memasang wajah panas di pantat dingin mereka dan menerima kebaikan pihak lain. Gao Ziyuan, kamu tetap di sini. Saat semua orang pergi, Ye Chen menelepon Gao Ziyuan. Hubungi saya. Gao Ziyuan sedikit terkejut. Li Changfeng juga sangat terkejut, tetapi dia tidak berpikir apa yang akan dilakukan Ye Chen pada Gao Ziyuan, itu mungkin baik untuknya, jadi dia berkata Ziyuan, Penatua Ye memintamu untuk tinggal, jadi kamu tetap tinggal. Ya, Raja. Gao Ziyuan tetap tinggal. Setelah semua orang pergi, Ye Chen berkata kepada Gao Ziyuan saya telah mengamati Anda secara diam-diam, dan kondisi pikiran Anda telah mencapai tahap akhir dari kondisi laut spiritual. Selama sumber daya dapat bertahan, Anda dapat terus meningkatkan tingkat kultivasi Anda dalam waktu singkat dan mencapai tahap akhir dari keadaan laut spiritual. Puncaknya tidak sulit. Gao Ziyuan mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Penatua Ye, atas pujian Anda, tetapi faksi Changtian kekurangan sumber daya, dan Ziyuan sudah puas dengan memiliki batu spiritual kelas atas untuk kultivasi. Dia telah belajar dari Suzerain. Fraksi Changtian mampu mendistribusikan batu roh tingkat tinggi yang cukup karena dukungan Ye Chen. Fraksi Changtian masih sangat lemah saat ini, dan tidak banyak master. Aku tidak bisa benar-benar membuat faksi Changtian berkembang sendiri. Aku masih harus mengandalkanmu. Sekte tidak dapat melakukannya tanpa master top, tetapi tidak dapat melakukannya tanpa tulang punggung. Master top digunakan untuk mengintimidasi lawan. Hanya tulang punggung yang dapat melakukan hal-hal praktis, jika tidak, Ye Chen harus mengkhawatirkan segalanya, bukankah itu akan membuatnya tidak punya waktu untuk berlatih? Ziyuan yakin bahwa dalam 2 tahun, dia akan dipromosikan ke tahap akhir Linghai Realm. Gao Ziyuan berkata dengan tegas. 2 tahun terlalu lama. Ye Chen menggelengkan kepalanya, mengeluarkan 10 kristal esensi sejati dari cincin roh penyimpanan, dan menyerahkannya ke pihak lain, ini adalah kristal esensi sejati, keadaan puncak dari tahap akhir lautan spiritual. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Anda, itu tergantung pada seberapa kuat fondasi Anda. Tidak peduli seberapa tinggi suasananya, fondasinya sendiri harus kokoh, seperti tong kayu berisi air, dan tidak boleh ada kekurangan. Kristal esensi sejati. Gao Ziyuan terkejut. Ini adalah item kultivasi yang lebih baik daripada batu roh terbaik. Mungkinkah Ye Chen dapat memadatkan kristal esensi sejati sendiri? Umumnya, hanya raja di alam hidup dan mati yang dapat memadatkan kristal esensi sejati, tetapi tidak ada yang absolut, dan sejumlah kecil raja setengah langkah dapat melakukannya. Gao Ziyuan berpikir bahwa kristal esensi sejati ini dipadatkan oleh Ye Chen sendiri, tetapi dia tidak memikirkan tempat lain. Pergi. Ye Chen melambaikan tangannya. Terima kasih, Penatua Ye. Gao Ziyuan dengan penuh syukur mengundurkan diri dari aula Penatua tertinggi. Dengan kristal Yuan sejati, dia yakin bahwa dia akan menerobos ke tahap tengah alam laut roh dalam waktu setengah bulan. Adapun tahap akhir dari alam laut roh, itu tergantung pada situasi. Domain pedang. Di sebuah gunung kecil jauh di belakang pegunungan, tubuh Ye Chen dipenuhi dengan udara biru, menempuh jarak ratusan mil dalam sekejap. Mendesah, mendesah. Nyanyian pedang yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kehampaan. Sepasang pedang biru terkondensasi, bilah pedang itu panjang dan sempit, dan cahaya dingin berkedip-kedip, membuat orang bergidik. Pergilah. Ye Chen mendengus rendah. Puluhan ribu pedang cian ditembakkan, dan menyapu puncak gunung yang berlawanan, kecepatannya sangat mencengangkan, tidak jauh lebih lambat dari Yu Jiansu. Dalam diam, puncak gunung yang berlawanan tampak lapuk, saat angin bertiup, debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di langit. Menghilang bersama angin. Terobosan ke alam tingkat tinggi Raja setengah langkah, cakupan bidang pedang telah meningkat 1 lingkaran, dan kekuatan serangan menjadi lebih kuat.
Setiap pedang biru memiliki kekuatan pukulan kekuatan penuh dari Master Puncak di tahap akhir alam Linghai. Seorang Master Puncak di tahap akhir alam spiritual dapat meluncurkan banyak serangan dalam sekejap, tetapi puluhan ribu pedang biru setara dengan putaran serangan oleh hampir 1000 Master Puncak di akhir tahap alam laut spiritual. Raja setengah langkah terkuat, bertemu di tahap kedua dari pintu masuk hidup dan mati, dan itu kurang lebih tidak menyenangkan. Peran medan pedang sangat besar, baik sendirian atau menghadapi sekelompok master, ia memiliki tingkat kematian yang sangat besar. Hari-hari berlalu, dan keterampilan membuat pedang tingkat menengah Ye Chen akhirnya mencapai titik kesempurnaan. Selanjutnya, dia mampu menempa pedang tingkat tinggi. Tapi Ye Chen berhenti di situ. Dia mengerahkan semua pikirannya untuk memahami misteri. Semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk ditingkatkan. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda tidak dapat dengan cepat meningkatkan makna yang mendalam. Ye Chen sudah merasakan ini. Namun, setelah menempa pedang untuk waktu yang lama, pemahaman Ye Chen tentang makna mendalam dari emas sangat dalam, dan dia hampir berhasil menembusnya. Semua logam berevolusi dari Jin Yuan Qi, tetapi beberapa logam sangat sulit dihancurkan, dan beberapa logam hanyalah potongan tembaga dan besi, yang dapat dengan mudah dipatahkan. Di antara mereka, susunan Jin Yuan Qi berbeda. Selama saya mengklarifikasi beberapa peraturan di dalam, tidak akan terlalu sulit bagi saya untuk menerobos Golden Profound Truth saya. Ye Chen menjadi tenang dan memahami arti mendalam dari emas. Setengah bulan kemudian, tubuh Ye Chen bersinar dengan kilau keemasan yang tak tertandingi, seluruh tubuhnya seperti pedang tajam, ketajamannya sepertinya mampu menusuk orang. Kebenaran emas yang mendalam akhirnya mencapai ranah 90%. Berdiri di puncak gunung, Ye Chen dapat merasakan bahwa energi emas antara langit dan bumi sangat baik padanya, dan dia dapat dengan mudah mengendalikannya. Memotong. Dengan tangan kanan terangkat, Ye Chen menebas ke kejauhan dengan telapak tangan. Oh! Kekuatan pedang berbentuk bulan sabit hitam melintas, dan selusin puncak gunung terbelah dua, tidak ada yang bisa menghentikannya di bawah kekuatan pedang ini. 90% dari makna yang mendalam dari emas. 60% dari makna mendalam dari air. Kekuatan bulan yang memudar memang jauh lebih besar. Sayangnya, jika makna yang mendalam dari air juga dinaikkan ke level 90%, itu akan baiklah. Jika keduanya serupa dalam situasi, kekuatannya takut. Itu bisa digandakan atau digandakan. Tanpa terlalu banyak masalah, Ye Chen tidak menyangka bisa memahami begitu banyak misteri dengan sempurna sebelum dunia hidup dan mati. Yang dia butuhkan sekarang adalah akumulasi, semakin tinggi level misteri di semua aspek, semakin tinggi ranah hidup dan mati, mereka akan dapat menyelesaikannya satu persatu, menghemat banyak tenaga. Setengah bulan lagi berlalu selama periode ini, Ye Chen hanya menempa dua pedang bermutu tinggi secara acak, dan menghabiskan sisa waktunya untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dengan santai, namun, Ye Chen, yang telah mengembangkan keterampilan casting pedang tingkat menengah ke tingkat kemahiran, menempa pedang tingkat tinggi, yang semuanya merupakan barang kelas menengah, tidak buruk sama sekali. Di puncak gunung, Ye Chen mengayunkan pedangnya, dan ruang berputar tanpa henti, kadang-kadang mengeras seperti cermin, dan kadang-kadang hancur, kekuatan ruang melarikan diri ke segala arah, yang sangat menakutkan. Hah? Bagaimana situasinya? Cabut pedang dan berdiri diam. Kekuatan jiwa Ye Chen dilepaskan dan menyebar ke markas faksi Changtian. Di lapangan Woda di depan aula konferensi faksi Changtian, sekelompok orang menghadapi tiga pemuda. Tiga pemuda, dua pria dan satu wanita, berdiri bersama wanita itu. Pria itu berusia sekitar 25 atau 16 tahun, mengenakan berpakaian hitam, tampan, dengan pohon giok menghadap angin. Kesombongan dan penghinaan terhadap tubuh tidak disembunyikan. Wanita yang berdiri di sampingnya sangat cantik, meski tidak secantik Murong Qingcheng, tapi dia juga langka dan memukau, sepasang matanya sangat mengharukan, seperti permata. Dan pemuda di Xingyi di belakang mereka bahkan lebih mencengangkan. Dengan tubuh kultivasi, dia tidak bisa melihatnya, jadi dia berdiri dengan tangan di belakang. Ekspresinya tenang. Di faksi Changtian, Gao Ziyuan adalah pemimpinnya. Melihat wanita di samping pemuda tampan itu, wajah Gao Ziyuan berkilat kesakitan, dan setelah sekian lama, dia berkata perlahan, apa yang kamu lakukan di sini, apakah kamu menertawakanku? Wanita cantik itu memandang Gao Ziyuan dan berkata, saya tidak menyangka Anda telah mencapai puncak tahap tengah alam Linghai. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Sayangnya, tinggal di sekolah Changtian, pencapaian Anda dalam hidup ini sudah hancur, bahkan jika kamu bisa menjadi setengah langkah raja tidak lagi mudah. Jadi apa? Dan saya sangat yakin bahwa faksi Changtian akan bangkit.
Dalam lebih dari sebulan, Gao Ziyuan telah meningkatkan basis kultivasinya dari tahap awal alam Linghai ke puncak tahap tengah alam Linghai. Kecepatan peningkatannya luar biasa, berkat kristal esensi sejati yang diberikan Ye Chen kepadanya. Jika tidak cahaya dengan batu roh bermutu tinggi, tidak mungkin melaju begitu cepat. Jangan menipu dirimu sendiri. Tentu saja, apa yang kamu lakukan sekarang tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidak ingin melihatmu merosot. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Kakak Li, siapa tiga orang ini? Murid-murid dari Sekte Changtian tidak turun gunung untuk waktu yang lama, jadi mereka sama sekali tidak mengenal ketiga pemuda ini, jadi mereka hanya bisa bertanya kepada Li Cui yang berpengetahuan luas. Li Cui berkata yang berbaju hitam adalah Yun Xiaoshui jenius dari Sekte Langit Ekstrim, yang berbaju hijau adalah Ling Huyi, jenius pertama dari Sekte Langit Ekstrim, dan wanita itu adalah mantan tunangan kakak Gao, Mo Xiaotang. Setelah selesai berbicara, dia mengatupkan bibirnya dan menatap Gao Ziyuan dengan cemas. Apa? Ling Huyi, dan Yun Xiaoshui. Semua murid terkejut. Ling Huyi adalah jenius pertama dari Sekolah Langit Ekstrim, dia menjadi Raja Setengah Langkah beberapa tahun yang lalu, salah satu dari tiga Raja Setengah Langkah dari Sekolah Langit Ekstrim, dan meskipun Yun Xiaoshui bukan seorang Raja Setengah Langkah, dia juga Raja Setengah Langkah penguasa menakutkan dari alam laut spiritual sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa di faksi Changtian sebelumnya, kecuali penatua tertinggi Lu, tidak ada yang cocok untuk Ling Huyi dan Yun Xiaoshui. Aku mendengar dari Xiaotang bahwa bakatmu menakutkan. Kamu menyadari niat pedang pada usia 16 tahun, dan itu adalah jenis niat pedang khusus. Kurasa tidak. Yun Xiaoshui berbaju hitam dengan sengaja memeluk Mo Xiaotang, dan menatap Gao Ziyuan dengan sinis. Wajah Gao Ziyuan berkedut, tetapi segera dia menjadi tenang kembali. Masa lalu telah berakhir, Mo Xiaotang telah memutuskan pertunangan dengannya, tidak ada hubungan di antara mereka, dan dia telah memutuskan untuk menyerah satu sama lain. Menarik napas dalam-dalam, nada tenang, dia berkata dengan ringan, kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat. Oh, sepertinya kamu sangat percaya diri. Yun Xiaoshui menyeringai dengan sedikit keganasan. Meskipun dia berjalan dengan Mo Xiaotang, dia dapat melihat bahwa Mo Xiaotang tidak melupakan Gao Ziyuan, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Kali ini dia datang ke sekolah Changtian, itu adalah idenya. Dia menginginkan untuk mengalahkan Gao Ziyuan dengan sangat buruk di depan Mo Xiaotang, dan beritahu dia siapa jenius yang sebenarnya. Yang berdaulat, haruskah kita pergi dan menghentikan kebenaran? Di aula perwakilan, tetua agung dari sekte dalam berkata kepada Li Changfeng dengan wajah khawatir. Li Changfeng berkata ini adalah masalah antara generasi muda, jangan pergi untuk membuat masalah untuk saat ini, jika kita pergi, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Faktanya, mereka tidak berguna di masa lalu. Kekuatan Ling Huyi dan Yun Xiaoshui bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Tentu saja, mereka harus pergi jika tidak pergi. Lagi pula, sebagai raja dari Sekte Changtian, perlu untuk melindungi martabat Changtian Pai. Namun, Ziyuan tidak mungkin menjadi lawan Yun Xiaoshui. Dia baru saja menembus ke puncak jangka menengah dari alam Linghai, jika lawan datang beberapa bulan kemudian, itu akan baik-baik saja. Sesepuh dari sekte dalam telah tidak ada keraguan tentang bakat Gao Ziyuan, hanya saja Yun Xiaoshui ini bukan lampu hemat bahan bakar, ini setingkat di belakang, dan peluang menang Gao Ziyuan tidak banyak. Kita harus mempercayai Ziyuan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang mengungkapkan kekuatannya. Li Changfeng sangat percaya pada Gao Ziyuan di dalam hatinya. Jika dia bisa lepas dari tangan Yun Xiaoshui, itu akan menjadi akhir yang terbaik. Jika mereka bisa menggambar, faksi Changtian pasti akan kehilangan muka. Di puncak penatua tertinggi, Ye Chen bertanya dengan aneh mengapa penatua Lu tidak muncul. Saat berikutnya, Ye Chen tiba-tiba menyadari. Pada awalnya, penatua Lu mengincarnya karena dia tidak menyembunyikan kultivasinya, jadi dia dirasakan oleh penatua Lu. Sekarang, Ling Huyi ini tidak mengungkapkan aura apapun, jadi tentu saja dia tidak akan dirasakan oleh penatua Lu. Meskipun penatua Lu sadar saya tidak tahu, secara tidak sadar saya menyukai faksi Changtian. Aura Gao Ziyuan tidak lemah, dan bukan tidak mungkin untuk menang melawan Yun Xiaoshui ini. Itu tergantung pada seberapa baik dia memahami kebenaran yang mendalam. Ngomong-ngomong, dia juga memahami niat pedang khusus. Aku tidak tahu jenis apa niat pedang itu. Atribut niat pedang. Pikiran melintas di benaknya, Ye Chen terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati orang-orang di alun-alun puncak utama. Karena kamu sangat percaya diri, bagaimana kalau kita mengadakan sesi sparring? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, Yun Xiaoshui menjilat bibirnya dan menyarankan. Oke baiklah.
Gao Ziyuan langsung setuju. Dia yakin jika dia tidak setuju, pihak lain pasti tidak akan menyerah. Dalam hal ini, lebih baik melawannya sekali. Kakak Gao, hati-hati. Li Cui mengingatkan dari belakang. Kakak Gao, kamu harus mengalahkannya. Wu Changxing tidak terlalu keberatan, dan berteriak keras dari belakang. Saya tahu. Mata Gao Ziyuan bermartabat dan tajam. Dan dia menerobos ke kondisi puncak di tahap tengah alam Linghai. Dia mengalami keadaan persatuan antara manusia dan alam, dan dia telah meningkat dalam semua aspek makna yang mendalam, tetapi Yun Xiaoshui memiliki satu kesatuan yang lebih antara manusia dan alam daripada dia. Shen Wu belum tentu lebih lemah darinya, bahkan mungkin di atasnya. Satu-satunya keuntungan yang dia miliki adalah niat pedangnya sendiri, dan dengan niat pedang, dia memiliki secercah harapan. Tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, dia juga seorang guru besar di antara para penguasa alam Linghai. Melihat keduanya akan bertarung, Mo Xiaotang menunjukkan ekspresi lega. Teks berlayar, dia mundur selangkah, melirik Yun Xiaoshui, tetapi menatap Gao Ziyuan untuk waktu yang lebih lama. Ziyuan, kuharap kamu tidak menyalahkanku. Mo Xiaotang diam-diam berkata di dalam hatinya. Di alun-alun, semua orang mundur beberapa langkah untuk membuat ruang besar bagi mereka berdua di ruang itu. Gao Ziyuan dan Yun Xiaoshui berdiri terpisah 100 langkah. Menerima, Yun Xiaoshui tidak punya waktu untuk berlama-lama dengan Gao Ziyuan. Dia ingin mengalahkan Gao Ziyuan dalam waktu sesingkat mungkin dan menginjak-injaknya. Dalam sekejap, sosok Yun Xiaoshui keluar seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir di tengah jalan. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan lingkaran hitam mekar di kepalan tangan itu, dan ruang itu sedikit bergetar. Dengan sedikit memutar, dia meninju Gao Ziyuan di kepala. Bumi retak. Dentang. Pedang itu keluar dari sarungnya. Gao Ziyuan menjerit pelan, mencondongkan tubuh ke depan, dan tiba-tiba menyapanya. Pedang kuning tua berubah menjadi cahaya pedang yang menyala-nyala di tangannya, dan bagian dalam cahaya pedang bergetar hebat, memberi orang tampilan yang tebal dan mendominasi. Ledakan. Keduanya ingin menguji kekuatan satu sama lain, jadi langkah pertama adalah head-to-head. Energi seperti ledakan berpusat pada mereka berdua, beriak ke segala arah, dan lapisan tebal tergores dari tanah alun-alun, dan retakannya seperti jaring laba-laba menyebar. Saat berikutnya, keduanya mundur bersamaan. Yun Xiaoshui mundur 10 langkah, Gao Ziyuan mundur 7 langkah. Kakak senior Gao lebih unggul. Para murid Sekte Changtian berteriak kaget. Tidak, Yun Xiaoshui yang lebih unggul. Seorang murid inti King Yi Area yang berada di tingkat kultivasi puncak pada tahap akhir Star Extreme Realm menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Mengapa kamu mengatakan itu? Brother Gao hanya mundur 7 langkah, tetapi Yun Xiaoshui mundur 10 langkah. Melihat pemandangan itu, kakak senior Gao memang berada di atas angin, tetapi Yun Xiaoshui tidak menggunakan seni bela diri, hanya serangan biasa. Karena itu, semua orang mengerti, dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Gao Ziyuan. Seperti yang diharapkan dari kultivasi puncak di tahap akhir Linghai Realm, saya hanya memiliki sedikit keuntungan dalam melakukan seni bumi yang mendalam. Gao Ziyuan tidak berani ceroboh, dan menatap Yun Xiaoshui tanpa berkedip. Haha, tapi itu saja, ambil trik lain dariku. Yun Xiaoshui tertawa terbahak-bahak, dan bergegas menuju Gao Ziyuan lagi. Cahaya guntur yang kuat mengembun di tinjunya, dan itu menyambar dengan keras seperti petir. Bayar bagus, Galian. Gao Ziyuan mahir dalam dua jenis misteri. Satu adalah makna yang mendalam dari bumi, dan yang lainnya adalah makna mendalam dari api. Kali ini, dia menggunakan teknik pedang dari makna api yang mendalam. Teknik pedang itu seperti semburan api, dan kekuatan ledakannya sangat kuat di depan tinju Yun Xiaoshui. Meretih. Saat guntur memancar, Gao Ziyuan dikirim terbang, sementara Yun Xiaoshui hanya bergoyang. Langkah cahaya petir. Menginjak cahaya guntur, Yun Xiaoshui dengan cepat mengejarnya seperti petir. Tianlei 18 pukulan. Dari jarak puluhan langkah, Yun Xiaoshui melontarkan pukulan satu demi satu. Cahaya pukulan itu seperti pelangi, seperti guntur dari langit, satu demi satu, kecepatannya luar biasa. Setelah hanya menerima 15 pukulan, Gao Ziyuan memuntahkan darah. Yun Xiaoshui tidak jauh lebih buruk darinya dalam hal bakat dan pemahaman, dan basis kultivasi lawan lebih tinggi darinya, jadi dia pasti akan dikalahkan. Jatuh. Pada pukulan ke-16, Yun Xiaoshui tampak galak, dan meninju perut Gao Ziyuan. Dia akan menggunakan pukulan ini untuk melumpuhkan Gao Ziyuan dan menjadikannya limbah yang tidak bisa diolah. Hanya dengan cara ini Mo Xiaotang bisa menyerah sepenuhnya. Fokus pada dia dengan sepenuh hati. Yun Xiaoshui, bukankah kamu bilang kamu tidak akan menyakitinya dengan serius? Mo Xiaotang tiba-tiba berteriak.
Yun Xiaoshui tidak mempedulikannya, dan pukulannya sangat menakutkan. Pedang api. Pada saat kritis, Gao Ziyuan menampilkan ilmu pedang esoterik fusi bumi api yang paling kuat, memblokir serangan Yun Xiaoshui dengan satu pedang. Hei, kamu benar-benar memblokirnya, tapi itu tergantung pada bagaimana kamu memblokir pukulan ini. Pukulan ke-17 Yun Xiaoshui datang, yang lebih menakutkan daripada pukulan ke-16. Tidak mau. Pada saat Yun Xiaoshui hendak menyerang Gao Ziyuan, Mo Xiaotang tiba-tiba bergerak. Dia mengangkat tangannya, dan 3 bunga pir besi beterbangan, menutupi Yun Xiaoshui dalam bentuk zigzag. Jika Yun Xiaoshui menyerang Gao Ziyuan dengan putus asa, aku pasti akan terkena Tai Li Hua dan terluka parah. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Ling Huyi. Suara menembus udara datang dari belakang, wajah Yun Xiaoshui berubah drastis, dan sosoknya tiba-tiba melintas, menghindari pukulan Tai Li Hua. Tentu saja, dia juga kehilangan kesempatan untuk menyerang Gao Ziyuan. Xiao Tang, apa yang kamu lakukan? Wajah Yun Xiaoshui pucat pasi. Mo Xiao Tang tidak menjawab, dia berjalan menuju Gao Ziyuan dengan tegas, lalu berdiri di depannya. Apa yang kamu coba lakukan? Yun Xiaoshui punya firasat buruk. Junior Brother Yun, tidakkah kamu melihatnya? Dia bermain denganmu, kata Ling Huyi tiba-tiba. Bermain denganku. Yun Xiaoshui memandang Mo Xiaotang dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara rendah, Xiaotang, cepat menyingkir sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, jangan paksa aku. Tidak, Mo Xiaotang menggelengkan kepalanya dengan kuat. Orang menyebalkan, apa yang dikatakan kakak laki-laki itu benar, kamu tidak pernah menyukaiku, kamu telah menipuku. Teriak Yun Xiaoshui saat melihat Mo Xiaotang meninggal dan menolak untuk pindah. Yang mengejutkan Gao Ziyuan, Mo Xiaotang benar-benar mengakui, Yun Xiaoshui, aku tidak pernah menyukaimu, karena aku hanya menyukai Ziyuan sendirian, dan bersamamu hanya untuk merangsangnya dan membuatnya meninggalkan faksi Changtian, bekerja keras untuk memperkuat dirimu. Kali ini Yun Xiaoshui datang ke sekolah Changtian, sebenarnya Mo Xiaotang yang merencanakannya di balik layar. Dia terus memberitahu Yun Xiaoshui betapa berbakatnya Gao Ziyuan dan betapa cerdasnya dia. Mengetahui bahwa dia sombong, dia pasti akan datang ke Gao Ziyuan pada saat itu, dengan kekuatan Yun Xiaoshui, dia pasti bisa mengalahkan Gao Ziyuan yang tidak bisa mengikuti kultivasinya, sehingga memukul Gao Ziyuan dalam-dalam, membuatnya bangun dan meninggalkan faksi Changtian. Mendengar kata-kata Mo Xiaotang, Yun Xiaoshui akhirnya tersadar teks Qi Hang, tak heran wanita ini berinisiatif untuk mendekatinya, tapi dia tidak terlalu dekat dengannya, paling banyak bergandengan tangan, pesta tidak pernah menyukainya, tapi gunakan dirimu untuk merangsang Gao Ziyuan. Xiaotang, kamu. Gao Ziyuan menatap Mo Xiaotang dengan heran. Mo Xiaotang memandang Gao Ziyuan dengan lembut, Ziyuan, aku telah jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku melihatmu ketika aku berusia 13 tahun. Setiap tahun, aku akan lebih menyukaimu, bagaimana aku bisa begitu kejam, meninggalkanmu, dan bersama orang lain. Saya melakukan ini karena saya tidak ingin melihat Anda yang begitu berbakat, dan menjadi biasa-biasa saja dengan diseret oleh faksi Changtian. Anda seharusnya tidak menjalani kehidupan biasa, tetapi harus menjadi sangat kuat. Bagi saya, tidak masalah kesia-siaan apa, saya hanya perlu menonton Anda diam-diam. Lalu mengapa kamu tidak membiarkan dia benar-benar mengalahkanku? Dalam hal ini, aku mungkin akan meninggalkan faksi Changtian dan meningkatkan kekuatanku secara gila-gilaan, kata Gao Ziyuan. Mo Xiaotang tersenyum kecut, kupikir aku bisa mengendalikan emosiku, tapi ternyata aku tidak bisa. Ketika kamu dalam bahaya, satu-satunya pikiran di benakku adalah menghentikannya dengan putus asa. Dengan kekejaman Yun Xiaoshui, bahkan jika Gao Ziyuan tidak terbunuh, dia mungkin lumpuh. Ini bukan yang ingin dilihat Mo Xiaotang. Niat awalnya hanya berharap Yun Xiaoshui bisa mengalahkan Gao Ziyuan, bukan untuk melumpuhkannya. Rencananya cukup dalam, tapi juga cukup penuh kasih sayang. Ye Chen, yang melihat pemandangan ini di matanya, mendesah dengan emosi. Mo Xiaotang, Jalang, kamu berani berbohong padaku. Apakah kamu tahu berapa harga yang akan kamu bayar untuk berbohong padaku? Yun Xiaoshui sangat marah. Sejak dia masih kecil, dia selalu menjadi pusat perhatian. Bahkan di Jitianzong, di mana Ling Huyi berada di atasnya, dia disukai. Menurutnya, Mo Xiaotang sangat baik untuk dia, karena dia cukup baik. Tetapi hari ini, apa yang dikatakan Mo Xiaotang tidak diragukan lagi membuatnya sangat terhina, dia bersumpah akan menghancurkan wanita ini. Yun Xiaoshui, ada apa? Datanglah padaku. Merasakan kemarahan dan niat membunuh Yun Xiaoshui, Gao Ziyuan mengambil inisiatif untuk berdiri.
Jangan khawatir, aku akan mengalahkanmu menjadi lumpuh dan membuatmu lumpuh selama sisa hidupmu. Saat berbicara, esensi sejati Yun Xiaoshui beredar hingga batasnya, dan esensi sejati iblis hitam melonjak ke langit, lurus ke langit, dengan momentum yang mencengangkan. Ini adalah faksi Changtian, Haf pasti lancang. Li Changfeng menunggu sekelompok tetua keluar, Yun Xiaoshui ingin menghapus Gao Ziyuan, mereka tidak bisa duduk diam, jika tidak sekte Changtian tidak perlu ada. Jadi bagaimana dengan kesombongan? Ling Huyi mendengus pelan, dan matanya yang tajam tertuju pada Li Changfeng. Ling Huyi, apakah kamu lupa kata sandi Tuan? Tidak ada yang bisa membunuh sekte Changtian, apakah kamu mencoba untuk melanggar perintah? Ling Huyi berkata, aku tahu kamu akan pindah dari yang itu. Sayang sekali adik laki-lakiku hanya ada di sini untuk berkompetisi dalam seni bela diri, jadi itu tidak dianggap melanggar perintah. Tentu saja, jika pedang itu tidak memiliki mata dan beberapa kerusakan terjadi, itu masalah lain. Saya harap Anda tidak ikut campur, jika tidak, saya tidak keberatan memberi Anda pelajaran. Saat Ling Huyi mengucapkan kata-kata ini, wajah Li Changfeng menjadi pucat pasi. Elder Tai, pergi dan undang Elder Lu, Elder Xiao, pergi dan undang Elder Ye. Li Changfeng tahu bahwa dia bukan lawan Ling Huyi, dan Ling Huyi sangat berbakat. Itu adalah alam tingkat tinggi raja setengah langkah lainnya. Menurutnya, Ye Chen mungkin bisa bersaing dengan Ling Huyi, tapi dia ingin menekannya. Kerja sama Penatua Lu masih dibutuhkan. Jangan undang aku sudah mengerti situasinya di sini. Suara Ye Chen, di bawah paket esensi sejati, itu berubah menjadi seutas benang dan jatuh ke telinga Li Changfeng. Segera, Ye Chen berkata Gao Ziyuan menghadapi terobosan. Jika dia menerobos ke tahap akhir Ling Hai Rilem, dia mungkin bukan lawan Yun Xiaoshui. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Ziyuan menghadapi terobosan. Li Changfeng memandang Gao Ziyuan dengan heran, dan berkata kepada dua tetua di sampingnya, tunggu dulu. Saat ini, energi asli Gao Ziyuan sedang mendidih. Aura yang jauh melebihi tingkat kultivasi puncak di alam laut pertengahan spiritual meletus, dan aura ini mendaki dengan mantap. Sepertinya tidak ada akhir, di bawah latar belakang nafas ini. Mata Gao Ziyuan menjadi semakin cerah, seperti dua lampu terang, bersinar terang. Bakat kultivasi Gao Ziyuan tidak lebih lemah dari Yun Xiaoshui. Alasan lambatnya peningkatan adalah karena sumber daya sekolah Changtian sangat ketat. Tidak hanya kekurangan batu spiritual, tetapi juga sumber daya lain untuk membantu kultivasi. Secara alami, tidak mungkin ketika ada banyak biksu dan sedikit daging seperti Yun Xiaoshui, dia telah mencapai kondisi puncak dari alam Ling Hai yang terlambat, hanya selangkah lagi untuk menjadi raja setengah langkah. Namun, setelah Ye Chen datang, situasinya berbeda. Tidak hanya faksi Changtian untuk sementara menyelesaikan masalah kekurangan batu roh, tetapi Gao Ziyuan juga mendapatkan 10 kristal Yuan asli. Setelah menghabiskan 3 Yuan, dia mengubah basis kultivasinya dari alam laut roh. Sangat disayangkan bahwa dia telah diberikan terlalu sedikit waktu untuk maju dari puncak tahap awal ke puncak tahap tengah alam laut roh. Bukan masalah sederhana untuk terus menerobos alam, dan itu akan selalu memakan waktu. Hidup sering kali penuh dengan drama. Mo Xiaotang selalu menjadi duri di hati Gao Ziyuan, iblis. Tidak mungkin untuk melupakan dan melupakan. Dia bilang dia lupa, tetapi di tengah malam, ingatan muncul di benaknya. Tidak ada seorang pun bisa melakukan sakit hati semacam itu, mengerti. Setelah Mo Xiaotang mengakui niatnya, keadaan pikiran Gao Ziyuan menjadi sangat jelas. Apakah itu mengolah jalan jahat atau jalan lurus? Selama keadaan pikiran jernih, Anda dapat mencapai pencapaian yang lebih tinggi. Tidak ada yang namanya orang baik mendapat pahala dan orang jahat disambar petir. Dengan pikiran jernih, Gao Ziyuan penuh energi, dan kondisinya sangat baik. Pada saat ini, kemacetan tak terlihat di depannya mengendur dan mencair seperti salju musim semi. Saat ini, potensi yang dikeluarkan Gao Ziyuan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ingin menerobos, mimpi. Yun Xiaoshui tiba-tiba meninju Gao Ziyuan. Berarti, Changtian mengirim murid untuk berteriak, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Yun Xiaoshui, apakah kamu tidak merasa malu? Mo Xiaotang mendorong ke depan dengan kedua tangan, dan bunga pir besi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengan bajunya, menyembur keluar dengan padat, dan suara desingan terus-menerus. Kamu ingin mati. Yun Xiaoshui paling membenci perlindungan Mo Xiaotang terhadap Gao Ziyuan, dan pukulan keras meledak dengan momentum yang mencengangkan. Perisai bunga pir, Mo Xiaotang tidak mundur setengah langkah, menggambar setengah lingkaran dengan tangan kiri dan kanannya, dan akhirnya saling menyentuh. Segera, bunga pir Yuan asli yang besar membungkus tubuhnya.
Bunga pir Yuan asli ini jelas mengandung banyak makna mendalam dari kayu dan jejak makna mendalam dari air. Ledakan. Bunga pir Yuan asli hancur, dan Mo Xiaotang memuntahkan seteguk darah. Kultivasinya baru di tahap akhir negara Linghai, dan dia beberapa keping lebih lemah dari Yun Xiaoshui, dan maknanya yang mendalam tidak sedalam pemahaman lawan sudah sangat bagus bisa menahan pukulan dengan amarah. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Yun Xiaoshui sangat marah, dan Mo Xiaotang menantang intinya lagi dan lagi, yang membuatnya benar-benar pembunuh. Xiaotang, biarkan aku datang. Pada saat ini, aura pada tubuh Gao Ziyuan menjadi stabil dan berhenti naik, dan fluktuasi energi aslinya secara mengesankan berada pada tahap akhir dari alam laut roh. Bahkan jika kamu menerobos, hasilnya tetap tidak akan berubah. Meskipun Yun Xiaoshui tidak ingin melihat Gao Ziyuan menerobos ke tahap akhir Linghai Realm, dia tidak akan khawatir jika pihak lain benar-benar menerobos. Menurut pendapatnya, ketika dia pertama kali menerobos, esensi sejatinya tidak stabil, dan keadaan keharmonisan antara manusia dan alam masih ada, belum berakhir, dan peningkatan kekuatan lawan tidak akan terlalu keterlaluan. Seperti yang dikatakan Yun Xiaoshui, energi sejati Gao Ziyuan belum benar-benar stabil, tetapi baru saja, kebenaran mendalam apinya menembus kemacetan, terutama karena sebelumnya, kebenaran mendalam api sudah menghadapi terobosan, kali ini akan datang secara alami, tidak bagaimana banyak waktu yang dibutuhkan untuk memahami. Hati-hati, Mo Xiaotang mengingatkan, saya akan. Gao Ziyuan tersenyum pada Mo Xiaotang, dan langsung menatap Yun Xiaoshui. Mundur ke kerumunan, Mo Xiaotang menatap mereka berdua, sedikit mengernyit. Yun Xiaoshui memimpin dalam menyerang, begitu dia muncul, 18 tinju petir itulah yang membuat Gao Ziyuan muntah darah dan terbang mundur. Mengangkat pedangnya untuk menemuinya, Gao Ziyuan menghancurkan 16 pukulan berturut-turut. Pukulan ke-17. Yun Xiaoshui meraung, dan bayangan guntur dan tinju kilat berubah menjadi naga guntur, dan ia bergegas menuju Gao Ziyuan dengan taring dan cakarnya, dan momentumnya seperti kilat. Pedang api. Gao Ziyuan melompat ke udara, menebas dengan pedangnya, dan dengan embusan, kepala naga petir dipenggal, dan kekuatan energi pedang yang tersisa tetap ada, memotong ke arah dada Yun Xiaoshui. Energi pedang macam apa ini? Sebelum pukulan ke-18 Yun Xiaoshui dapat dilepaskan, dia terpaksa mundur karena malu. Energi pedang Gao Ziyuan yang menyala lebih keras dari yang diharapkan, dan itu tak terhapuskan. Tidak hanya mematahkan pukulan ke-17, tetapi energi pedang yang tersisa, sebenarnya memiliki lebih dari setengah dari prestise. Benar saja, itu adalah niat pedang abadi. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen berdiri di atas aula pertemuan, tetapi tidak ada orang yang hadir yang dapat menemukannya. Dia telah menyatu dengan sempurna ke dalam bayangan atap. Tanpa pengamatan yang cermat, sulit untuk setengah langkah raja untuk menemukannya fitur khusus dari makna esoteris. Seperti Ye Chen, Gao Ziyuan juga memahami niat pedang abadi. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan Ye Chen. Selain niat pedang abadi, Ye Chen juga memahami niat pedang penghancur dan niat pedang pembunuh yang terintegrasi ke dalam penghancuran niat pedang, tapi bagaimanapun juga, kekuatan niat pedang abadi masih tidak sebanding dengan niat pedang biasa, ini adalah niat pedang super kuat yang bisa diserang dan dipertahankan. Tinju naga guntur cahaya gelap. Pukulan ke-18 Tianlei perlu mengumpulkan momentum. Jika tidak ada momentum, pukulan ke-18 langsung ditinju. Metode tinju dari makna guntur yang mendalam. Engah, energi pedang yang menyala padam, dan uap air yang kuat mengalir menuju Gao Ziyuan serangkaian guntur dan kilat, menggunakan uap air sebagai jalur transmisi. Pertama kali bekerja pada tubuh Gao Ziyuan, membuat rambutnya berdiri tegak, melumpuhkan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bernapas, bekerja keras. Pada saat yang sama, Brontosaurus gelap besar meraung dan menabrak tubuh Gao Ziyuan. Ah! Hancurkan untukku. Tubuh Gao Ziyuan hitam hangus, dan banyak darah mengalir dari sudut mulutnya di bawah tatapan terkejut Yun Xiaoshui. Dia benar-benar merobek naga petir hitam dengan pedangnya, dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan tempur? Yun Xiaoshui terkejut, dan reaksinya sangat lambat. Hanya Ye Chen dan Ling Hui yang dapat melihat bahwa Gao Ziyuan secara paksa mengangkat esensi aslinya pada saat kritis, terlepas dari gejala sisa, dan secara paksa mematahkan langkah pamungkas Yun Xiaoshui. Tentu saja, dia juga membayar harga yang mahal. Rusak? Esensi sejati ada di kekacauan. Pada saat ini, dia mengandalkan satu nafas untuk menopang dirinya sendiri, dan menyerang Yun Xiaoshui. Begitu nafas ini dilepaskan, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Saudara muda Yun, apa yang kamu lakukan?
Tidak mungkin Ling Huyi menyaksikan Gao Ziyuan mengalahkan Yun Xiaoshui. Dia mengingatkan Yun Xiaoshui bahwa sebenarnya dia diam-diam menggunakan gelombang suara untuk mengguncang Gao Ziyuan, gelombang suara yang dikeluarkan oleh Raja Setengah Langkah. Meskipun tidak mungkin untuk membunuhnya, master tahap akhir dari alam Linghai, tapi pasti pihak lain akan terpengaruh. Bagaimana Gao Ziyuan bisa terpengaruh oleh situasi saat ini? Engah. Seteguk darah menyembur keluar, mata Gao Ziyuan berkilat dengan tekad, dan dengan kekuatan terakhirnya, dia mengayunkan pedangnya ke arah Yun Xiaoshui. Pengadilan kematian. Ling Huyi diam-diam marah, dan muncul dengan satu jari di udara. Sangat disayangkan bahwa kekuatan jari Ling Huyi tidak berfungsi, energi pedang setipis rambut mematahkan kekuatan jarinya, dan pedang terakhir Gao Ziyuan secara alami menebas tubuh Yun Xiaoshui tanpa halangan, memukulnya dengan keras dan terbang keluar, memuntahkan banyak darah di punggungnya, dan seluruh tubuhnya terbungkus api. Siapa? Keluar dari sini! Teriak Ling Huyi di atas aula konferensi, dengan nafas Raja Setengah Langkah, membubung ke langit, dan langit di atas pegunungan berubah. Karena itu adik laki-lakimu dan murid sekte Changtianku, mengapa kamu ikut campur? Di bagian atas aula konferensi, bayangan itu menggeliat dan berubah menjadi seorang pemuda berbaju biru. Itu adalah Ye Chen. Dalam sekejap, itu muncul di pusat alun-alun. Ini Penatua Ye. Penatua Ye ada di sini. Murid-murid dari faksi Changtian menghela nafas lega. Tekanan yang diberikan Ling Huyi kepada mereka terlalu besar. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Raja Setengah Langkah jenius itu. Hanya Raja Setengah Langkah jenius yang sama yang bisa melawannya. Tidak diragukan lagi bahwa Ye Chen itu adalah seseorang yang setingkat dengan Ling Huyi. Kamu siapa? Aku belum pernah mendengarnya. Sekte Changtian memiliki Raja Setengah Langkah kedua. Melihat Ye Chen lebih muda darinya, Ling Huyi bertanya dengan dingin, menahan niat membunuhnya. Tidak, saya penatua tertinggi baru dari Sekte Changtian. Ye Chen dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi Ling Huyi sebanding dengannya, dan dia adalah Raja Setengah Langkah, tetapi menilai dari aura Ling Huyi, dia jelas lebih kuat dari Raja Obsidian Hitam. Penatua tertinggi dari sekolah Changtian. Ling Huyi mengerutkan kening. Di mana sekolah Changtian menemukan Raja Setengah Langkah yang begitu muda? Mungkinkah dia dibudidayakan secara rahasia? Hanya ada satu penjelasan untuk pemantauan sekte besar orang ini datang ke sekte Changtian dari tempat lain, jadi dia pasti memiliki hubungan dengan sekte Changtian. Mungkin mereka tidak memberitahu Anda situasi faksi Changtian. Izinkan saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan faksi Changtian, jika tidak, Anda akan menyesal datang ke sini. Ling Huyi tidak terburu-buru untuk bertindak, tingkat kultivasi Ye Chen sebanding dengannya, tidak mudah baginya untuk mengalahkannya. Tentu saja saya tahu situasi Sekte Changtian, tetapi karena saya adalah penatua tertinggi dari Sekte Changtian, saya tidak akan membiarkan orang luar menghinanya, apakah itu Sekte Jitian, Lembah Hering, atau Sekte Bumi Besar. Apakah itu keluarga Xiong, itu tidak mungkin. Mendengar ini, Ling Huyi balas tertawa dengan marah, dia sudah memberi banyak wajah pada Ye Chen dengan membujuknya seperti ini. Tanpa diduga, pihak lain tidak hanya tidak memberinya wajah, tetapi juga tidak menganggap serius tiga sekte utama. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu memasuki peti mati. Ling Huyi menyipitkan matanya, penuh aura pembunuh. Lain-lain dari Jitianzong, ambil pedangku. Tiba-tiba, kepulan energi pedang menyapu dari puncak samping, tempat tetua Lu tinggal dan gunung tempat Ye Chen berada. Satu di kiri dan satu di kanan, menjaga puncak utama sekolah Changtian. Penatua Lu yang memancarkan energi pedang. Meskipun Penatua Lu mengigau dan tidak tahu siapa yang benar dari siapa, dia sangat akrab dengan aura Raja Setengah Langkah dari tiga sekte utama. Setelah Ling Huyi mempraktikkan teknik ini, dia secara alami ditandai dengan logo Jitianzong, jadi setelah Penatua Lu merasakan aura ini, segera dipanggil, mengeluarkan pedang yang kuat. Pengadilan kematian. Ling Huyi mengepalkan tangan kanannya dan memukul ke udara. Engah. Energi pedang yang dipancarkan oleh Penatua Lu dihancurkan oleh pukulan dari udara, dan menghilang dengan angin, kekuatan pukulan yang tersisa masih ada, dan mengenai esensi pelindung Penatua Lu, menyebabkan dia terbang mundur ke belakang. Ling Huyi masih ingin menyerang dan melukai Tetua Lu dengan parah, tetapi Ye Chen menghunus pedangnya. Segera setelah pedang itu terhunus, niat pedang yang menusuk, seperti badai kehancuran, menyerang Ling Huyi, membuatnya tidak mungkin untuk mengalihkan perhatiannya dari berurusan dengan Penatua Lu. Dia merasakannya, selama dia sedikit ceroboh. Akan ada harga yang harus dibayar segera. Hancurkan niat pedang. Tidak heran kamu begitu sombong. Mata Ling Huyi membeku, Gao Ziyuan memiliki niat pedang abadi, yang di luar dugaannya. Tapi dia masih tidak menganggapnya serius,
Tapi niat pedang destruktif Ye Chen jelas tidak sebanding dengan Gao Ziyuan, dan dia mungkin telah mencapai puncak level keempat, atau bahkan level kelima. Dan dalam hal serangan, Destruction Sword Intent lebih baik daripada Immortal Sword Intent. Namun, niat pedang yang tinggi tidak berarti kekuatan yang tinggi, Mo Fengshen Kuan. Mengambil langkah maju dengan kaki kanannya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengan kanan Ling Hui. Angin kepalan gelap mengalir deras ke arah Ye Chen. Angin kepalan ini mengandung makna mendalam dari angin dan makna gelap, seperti badai gelap, bergegas menuju Ye Chen. Datang untuk membunuh, momentumnya luar biasa. Mundur. Dengan pedang pemecah kejahatan di tangan, Ye Chen mengayunkannya miring ke atas. Kekuatan pedang hitam seperti bulan sabit, merobek angin kepalan hitam, dan pergi ke hulu. Tidak baik. Gerakan pedang Ye Chen Canyu terlalu kuat. Ling Hui memiliki firasat bahwa esensi perlindungan tubuhnya sendiri tidak dapat memblokir kekuatan pedang sama sekali. Desir. Hantu hitam melintas, dan Ling Hui terbang tinggi ke langit. Kehilangan target, energi pedang hitam menebas jauh dalam garis lurus sebelum menghilang. Angin ajaib dan langit menangis. Ling Hui hendak melakukan gerakan terakhir dari Demon Wind God Fist, tetapi sebelum dia menyelesaikan gerakan awalnya, Ye Chen muncul di depannya, seolah-olah berteleportasi. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya, dan Ling Hui meninju dia, di tanah pada pedang pemecah kejahatan Ye Chen, seluruh orang terlempar tinggi, dan datang ke tempat yang lebih tinggi, dan hanya ada titik hitam yang tersisa di puncak utama Sekte Changtian di bawah. Mengapa begitu cepat? Ling Hui terkejut. Tempat ini seharusnya tidak mempengaruhi puncak utama Sekte Changtian. Di langit, Ye Chen dan Ling Hui berdiri saling berhadapan selama beberapa mil, dengan Evil Breaking Sword di tangannya, mengeluarkan cahaya pedang yang sangat tajam, yang membentang dan berkontraksi tanpa batas. Siapa kamu? Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Chen membuat Ling Hui ngeri, meskipun dia bukan anggota daftar calon hidup dan mati di Blood Sky Continent, dia berpikir bahwa beberapa calon hidup dan mati mungkin bukan lawannya, lahir beberapa tahun terlambat, dia tidak pernah memasuki dunia rahasia hidup dan mati. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah kamu sebaiknya kembali dan membawa pesan agar Ji Tianzong tidak malu sendiri. Kata Ye Chen, arogansi, kamu benar-benar berpikir kamu telah mengalahkanku. Ling Hui berteriak keras, energi sejati di tubuhnya beredar hingga batasnya, dan sarung tangan di telapak tangan memancarkan aura yang mendominasi. Sarung tangan ini adalah sepasang sarung tangan berkualitas tinggi palsu yang didapatkan Ling Hui secara kebetulan. Dengan sarung tangan ini, dia berani melawan tebasan Ye Chen. Tetua Ye benar-benar memaksa Ling Hui, jenius pertama dari Sekte Langit Ekstrim, untuk mundur. Ini sangat kuat. Tetua Ye, dari mana asalnya? Semua orang di faksi Changtian tahu bahwa Ye Chen terkait dengan Raja Perang, tetapi tidak ada yang tahu tentang asal-usul Ye Chen. Mereka sangat ingin tahu tentang Ye Chen, karena dengan bakat dan kekuatan Ye Chen, tidak ada yang tahu di mana dia berada, mungkin tidak diketahui, atau mungkin sosok yang kuat. Di alun-alun, Penatua Lu dan Li Changfeng berdiri bersama. Dia tidak menyerang Ling Hui dengan sembarangan seperti terakhir kali, karena pertempuran Ye Chen dan Ling Hui membuatnya tidak dapat campur tangan. Dia tidak sadarkan diri. Naluri masih ada. Turunkan Ziyuan dan istirahatlah dengan baik. Li Changfeng memerintahkan beberapa diaken untuk membawa Gao Ziyuan pergi, lalu menatap ke langit tanpa berkedip. Ling Hui tidak mudah dikalahkan. Sekarang, terserah Ye Chen. Jika Ye Chen bahkan tidak bisa mengalahkan Ling Hui, maka, kehidupan masa depan faksi Changtian tidak akan jauh lebih mudah. Gemerincing. Cahaya cemerlang terus berkedip tinggi di langit. Ye Chen dan Ling Hui dengan cepat bertarung satu sama lain. Keduanya jenius, dan mereka telah mengalami ratusan pertempuran. Kecepatan, pengalaman, dan bakat mereka masing-masing untuk bertempur. Angin ajaib dan langit menangis. Kali ini, Ling Hui berhasil melakukan jurus terakhir dari tinju Dewa Angin Iblis. Dalam jurus ini, makna angin yang dalam dan makna kegelapan yang dalam digabungkan dengan lebih baik. Dengan satu pukulan, badai gelap mengaum, dan suara tangisan terdengar samar-samar, seolah-olah langit sedang menangis. Benar saja, dia lebih kuat dari Raja Obsidian. Raja Obsidian terlalu tua, secara logis, tidak mungkin untuk masuk ke gerbang hidup dan mati yang mendalam, tetapi dia telah melangkah masuk, tetapi dalam hal kekuatan, dia tidak sebaik Ling Hui, apalagi Raja Leiling, di antara raja setengah langkah terkuat, Raja Leiling adalah orang paling menakutkan yang pernah ditemui Ye Chen, tanpa menggunakan pedang Scorpio, tanpa memanggil gambar Kaisar Yuan, Ye Chen tidak percaya diri untuk mengalahkan Raja Leiling. Menghadapi pukulan Ling Hui yang sangat kuat, Ye Chen tidak mengelak atau menghindar, dan dia menebas dengan pedang pemecah kejahatan,
dan bulan busur hitam yang menakjubkan muncul di kehampaan. Dentur, dibandingkan dengan bulan pudar Ye Chen, angin iblis dan tangisan surgawi Ling Huyi jauh lebih lemah. Begitu keduanya bersen Mahadewa, angin kepalan yang bergelombang segera terbelah berlapis-lapis, tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ling Huyi meninju lagi dan lagi, hanya untuk melawan pedang ini. Namun, tindak lanjut Ye Chen datang. Dengan kilatan cahaya pedang di kehampaan, Ye Chen tiba-tiba datang ke Ling Huyi dan menusuk dengan pedangnya karena kecepatan pedang terlalu cepat. Pedang itu tidak memiliki lintasan, hanya lubang pedang setipis rambut di tubuh Ling Huyi. Inti pelindung berkedip sejenak. Dentang, bunga api memercik dari dada Ling Huyi, dan dia terbang terbalik sejauh 3 atau 4 mil, menyemburkan gumpalan darah dari mulutnya. Kecepatan pedang macam apa ini? Hati Ling Huyi bergetar. Dia hampir tidak bisa melihat lintasan gerakan Ye Chen, tapi dia tidak bisa merasakan lintasan pedang Ye Chen sama sekali. Di benua langit darah, bukan karena dia belum berurusan dengan talenta muda top itu, ada 1 atau 2 orang yang juga bermain melawannya. Tapi kecepatan tembakan tidak ada yang bisa mengejar Ye Chen. Melihat ke bawah ke dadanya, pupil Ling Huyi menyusut, sebuah lubang kecil ditusuk di baju besi semi bagus di tubuhnya, dan itu hanya berjarak 3 poin dari menembusnya sepenuhnya. Mendesis. Di alun-alun utama faksi Changtian, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara, dan Ye Chen menekan Ling Huyi untuk mengalahkannya. Itu sudah mengejutkan mereka, tetapi dibandingkan dengan pedang barusan, bulan yang memudar dengan kekuatan serangan yang lebih kuat telah diabaikan. Bagi mereka yang menggunakan pedang, kecepatan pedang itu cepat, yang bisa lebih mengejutkan mereka. Pikirkan tentang 2 orang berkelahi, seseorang belum bergerak, seseorang telah membuat pedang, betapa menakutkannya itu. Penatua Ye sangat kuat. Ling Huyi dapat dianggap sebagai seorang jenius muda yang terkenal di benua langit darah, tetapi dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Itu benar, Ling Huyi tidak bereaksi sama sekali terhadap pedang tadi. Alangkah baiknya jika Penatua Ye bisa mengajari kami cara menghunus pedang dengan cepat. Pedang Lingqi Ye Chen, mereka secara alami tidak dapat mempelajarinya, kecuali mereka dapat memahami arti mendalam dari kecepatan, tetapi tidak peduli seberapa bagus teknik pedang itu, seseorang harus menggunakannya untuk menghilangkan alasan teknik pedang. Ye Chen memang telah mencapai puncak keterampilan pedang, bahkan jika dia adalah raja hidup dan mati, dia mungkin tidak dapat melakukan yang lebih baik darinya. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Ye Chen tidak berniat membunuh Ling Huyi, air di alam darah besi sangat dalam, jadi tidak perlu melakukan semuanya sekaligus, lagi pula, dia bisa pergi begitu saja. Fraksi Changtian masih ada di sini. Hasilnya belum diputuskan, jadi jangan berpuas diri terlalu dini. Wajah Ling Huyi sangat pucat, lukanya ada di tangan orang yang lebih muda darinya. Itu membuatnya kehilangan muka sama sekali, dan pada saat yang sama, kekuatan Ye Chen sangat mengejutkannya, dia tidak dapat mengingat bahwa ada orang nomor 1 seperti Ye Chen di Blood Sky Continent, atau wilayah laut sekitarnya. Melihat Ling Huyi tidak berniat mundur, Ye Chen tahu bahwa pihak lain masih memiliki trik untuk ditampilkan, tetapi dia tidak takut. Tidak banyak orang di bawah alam hidup dan mati yang bisa membuatnya takut. Mungkin dalam hidup dan ranah rahasia kematian, dia akan bertemu banyak orang, 1 atau 2. Di tangan Ye Chen, tubuh Proxy Sword tidak lagi terlihat, hanya lubang kecil di pedang yang muncul dari udara tipis. Lubang pedang ini seperti jurus pamungkas pria tua berpakaian hitam, Mohenmi. Tinggalkan jejak. Kekuatan Consonance Sword memang tidak sekuat Wanyu, apalagi Broken Mirror, tapi dari segi efek tidak lebih lemah dari 2 yang terakhir, ketika kecepatan pedang mencapai level tertentu, kecuali jika pertahanannya cukup tinggi, itu adalah situasi yang tidak dapat diselesaikan siapapun yang bertemu siapa yang tidak beruntung. Adapun untuk dapat meninggalkan bekas dalam kehampaan, itu karena niat pedang Ye Chen terlalu kuat. Niat pedang destruktif tingkat kelima setara dengan niat pedang biasa tingkat 6, yang sudah dapat mempengaruhi struktur ruang. Jika esensi sejati Ye Chen tidak lemah, dia tidak bisa bekerja sama dengan niat pedang, hanya mengandalkan niat pedang penghancuran tingkat kelima, seseorang dapat memproyeksikan kehendak turun ribuan mil jauhnya, ini adalah metode yang hanya dapat dicapai oleh Raja Dunia Hidup dan Mati. Tidak peduli bagaimana Ling Huyi mengelak, dia tidak bisa lepas dari serangan Ye Chen. Niat pedang yang kuat seperti mengunci jiwanya, menguncinya dengan kuat. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri, seperti serangga terbang di jaring laba-laba, atas belas kasihan orang lain. Engah, ada lubang pedang di armor semi bagus di tubuhnya, kulit Ling Huyi menjadi lebih pucat dan kabut darah keluar dari mulutnya dari waktu ke waktu. Masih menolak untuk pergi. Ye Chen hanya menunjukkan 60% hingga 70% dari kekuatannya sejauh ini.
Basis kultivasi lawan sebanding dengannya, dan dia tidak layak untuk dia habiskan. Dia selalu ditantang dengan lompatan, bahkan ketika bertemu dengan top muda bakat, belum lagi Ling Huyi. Kali ini, lubang pedang itu sepertinya menembus kehampaan, menarik filamen hitam, melewati dada Ling Huyi dan melewati tubuh. Wow, armor semi-sempurna di tubuh Ling Huyi dihilangkan, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk besar darah, dia bisa merasakan vitalitasnya diambil oleh pedang ini, dan sepertinya ada lubang pedang kecil di pedangnya, tulang belakang, yang menakutkan, niat pedang menyerang sumsum tulangnya. Kekuatan Ye Chen telah mencapai tingkat yang keterlaluan. Orang pembawa sial, kamu memaksaku melakukan ini, fisik iblis surga ekstrim. Esens pelindung tubuh Ling Huyi tiba-tiba mengecil dan menempel di permukaan kulit, sekilas permukaan tubuhnya seperti sudah berubah menjadi black metal, tidak seperti tubuh manusia. Keterampilan surgawi. Ye Chen mengerutkan kening. Tidak, sepertinya tidak sempurna. Latihan tingkat surgawi tidak dapat diteruskan, jadi Anda hanya dapat mengandalkan pemahaman Anda sendiri, tetapi ada cara lain untuk belajar darinya, tetapi latihan tingkat surgawi yang dipinjam tidak sempurna sama sekali, dan itu tidak sebaik kamu. Seni pedang King Lian Chen, yang dia pelajari sendiri, apakah itu dasar atau kemampuan khusus, jauh lebih buruk. Aku akan menghancurkanmu. Seperti yang diharapkan Ye Chen, tubuh iblis langit ekstrim Ling Huyi tidak tercerahkan oleh Ling Huyi sendiri. Itu adalah keterampilan tingkat surga yang dikembangkan oleh Raja Hidup dan Mati dalam sejarah Sekte Langit Ekstrim dari seni sihir yang sangat surgawi. Itu keterampilan sihir yang sangat surgawi yang sama berevolusi menjadi keterampilan tingkat langit yang berbeda, tetapi tidak peduli yang mana, sulit untuk belajar darinya, Ling Huyi dapat belajar darinya, yang menunjukkan bahwa bakatnya sangat bagus. Tubuh iblis langit ekstrim berfokus pada merangsang aktivitas tubuh, sehingga kecepatan reaksi tubuh dan aspek lainnya sangat meningkat, dan penggunaan energi sejati telah mencapai batasnya, seperti membiarkan Raja Hidup dan Mati mengendalikan kebenaran yang sama energi itu jauh lebih kuat dari Raja setengah langkah. Desir, kecepatan Ling Huyi beberapa per 10 lebih cepat dari sebelumnya, bahkan melebihi kecepatan gerak Ye Chen. Jelas, tubuh iblis yang sangat surgawi ini telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Angin ajaib dan langit menangis. Langkah yang sama, yang dilakukan oleh Ling Huyi saat ini, sangat kuat, tingkat fusi makna yang mendalam tidak banyak meningkat, tetapi penggunaan energi sejati telah meningkat pesat. Ini benar-benar bukan keterampilan tingkat langit yang lemah. Aku tidak tahu bagaimana tubuh iblis langit ekstrim yang sebenarnya dibandingkan dengan tubuh pedang platinum Raja Pertempuran. Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, jika dia mau, dia bisa langsung melemparkan Ling Huyi sampai mati dengan Sword Domain. Tapi lawannya tidak layak terkena terlalu banyak kartu hall. Merusak. Memegang pedang di kedua tangan, Ye Chen sekali lagi menggunakan gerakan kendo pamungkas, bulan memudar. Kali ini, bulan memudar memiliki karakteristik destruktif yang kuat. Ini adalah efek dari Ye Chen yang sepenuhnya menambahkan niat pedang destruktif pada gerakannya. Saya melihat lingkaran bulan hitam memudar, berkedip dalam kehampaan, meninggalkan jejak yang mengerikan. Darah memercik kemana-mana, bagaimana Ling Huyi datang ke sini, dan bagaimana dia kembali. Di dadanya, armor semi-sempurna telah benar-benar robek, dan bekas pedang berdarah hampir mengalir di dada dan perutnya, dan darah keluar dari sini. Bagaimana ini mungkin? Ling Huyi terbang keluar tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawan, wajahnya penuh ketidakpercayaan, tubuh iblis langit ekstrim adalah kartu lubang terbesarnya, dan itu juga ketergantungannya untuk memasuki dunia rahasia hidup dan mati kali ini, tapi itu adalah rusak seperti ini sepertinya pihak lain sepertinya tidak ada usaha sama sekali. Bagaimana dia tahu bahwa kekuatan Ye Chen telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal, dan jika dia ingin melawannya, jika dia tidak memiliki keunggulan dalam kultivasi, maka tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Jenius lainnya menganggap pertempuran lompatan sebagai makan dan minum, Ye Chen menganggap pertarungan melompati sebagai hal yang paling mendasar, dan keduanya tidak berada pada level yang sama. Ini terlalu kuat. Semua orang di Changtian membuka mata mereka lebar-lebar. Mereka tidak memiliki banyak penglihatan. Mereka hanya tahu bahwa tidak peduli berapa banyak Ling Huyi meningkatkan kekuatannya, dia seperti mainan di tangan Ye Chen. Dia mudah dimanipulasi. Dia juga seorang jenius, dan celahnya terlalu besar. Ayo. Perlahan jatuh di alun-alun puncak utama, Ye Chen menyarungkan pedangnya dengan ekspresi biasanya. Dia tidak pergi menemui Ling Huyi, lawannya dihantam pedangnya dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak punya waktu beberapa bulan untuk memulihkan diri, bahkan tidak berpikir untuk kembali ke masa kejayaannya,
hanya kehancuran dari pedang akan cukup untuk membuat lawan pusing. Ini adalah pedang yang tidak bisa dihancurkan. Perhatikan bahwa sulit untuk membersihkan Raja Kehidupan dan Alam Kematian. Menghembuskan napas perlahan, Ye Chen melihat ke langit, tidak tahu seberapa jauh mereka telah tumbuh di benua roh sejati. Dengan potensi Dugu Jue, itu harus beberapa kali lebih kuat dari Ling Hui, dan begitu pula Tantai Ming Yue, dan ada yang lain monster Chu Zongtian. Ye Chen tidak tahu tentang kejeniusan di tempat lain, tetapi di benua roh sejati, dia paling menghargai ketiga orang ini. Dugu Jue, yang memiliki saber Intent of Despair, hanya berada 1 mil di belakangnya dalam kekuatan saat itu. Tantai Ming Yue, di pemakaman 4 kaisar besar, tampaknya mendapat manfaat lebih baik daripada fondasi misteri spasialnya, ditambah bakatnya tidak lebih lemah dari Dugu Jue, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Chu Zongtian, dalam hal bakat cerdas, adalah yang terburuk, bahkan tidak berada di peringkat 20 besar, tetapi ia memiliki fisik roh Gang yang langka, yang sebanding dengan fisik Dharma Yuan Huang. Ling Hui yang terluka parah dan Yun Xiaoshui meninggalkan Sekte Changtian dengan malu. Mo Xiaotang, seorang murid dari Sekte Jitian, juga kembali. Tianzong, bergabunglah dengan faksi Changtian. Ye Chen menggelengkan kepalanya, aku khawatir masalah Mo Xiaotang akan melewati lain waktu. Tentu saja, jika Jitianzong bisa melepaskannya, itu akan bagus. Setelah mengalahkan Ling Hui, Ye Chen menjadi jaminan di hati semua orang di faksi Changtian. Semua orang menghilangkan dekadensi mereka dan bergembira. Selama bertahun-tahun, faksi Changtian telah menderita terlalu banyak penghinaan. Ada kelegaan hari ini. Kembali ke gunung tempatnya berada, Ye Chen menyingkirkan pikiran yang mengganggu, terus memahami misteri dan berlatih ilmu pedang. Bunga patah di cermin telah membuahkan hasil, dan bulan yang runtuh juga telah membuat kemajuan baru, tetapi kita dapat menghabiskan lebih banyak waktu di pedang harmoni. Rahasia kecepatan telah meningkat, dan rahasia kelambatan harus mengikutinya. Bulan yang memudar fokus pada serangan, dan bunga cermin yang pecah mengintegrasikan perangkap dan serangan. Meskipun pedang Lingqi tidak sebagus dua yang pertama dalam hal serangan, itu tidak signifikan. Mungkin tidak dapat memainkan peran penting. Ji Tianzong, melihat Ling Hui dan Yun Xiaoshui kembali dari cedera serius, seluruh sekte Jitian terkejut, dari Tuan, Tetua Agung, hingga murid dalam dan murid luar, semuanya terkejut. Ini hanya kultivasi puncak di tahap akhir dari Ling Hai Realm, tetapi Ling Hui adalah raja setengah langkah yang sebenarnya, kekuatannya telah mencapai tingkat raja setengah langkah terkuat, siapa yang dapat melukainya secara serius? Apakah itu dikepung oleh sekelompok raja setengah langkah? Aula Sekte Surga Ekstrim. Tuan dari Sekte Jitian dan Tetua Taisang memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Mereka telah mengetahui alasan insiden itu dari mulut mereka. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkannya. Akan ada raja setengah langkah yang sangat muda dari faksi Changtian, bahkan Ling Hui bukanlah lawan. Kamu telah bertarung melawannya, tetapi apakah kamu tahu tingkat kekuatannya telah mencapai apa? Penatua Jitian Zong Taisang adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu, dengan punggung panjang dan pinggang yang kuat, dengan banyak energi, dan sepasang mata, seperti elang serigala, sangat agresif. Dia menatap Ling Hui dengan saksama dan bertanya. Nama Ling Hui adalah murid agung dari Sekte Jitian, tetapi statusnya tidak lebih rendah dari penatua tertinggi, nomor 2 setelah Master Sekte. Dia telah tenang sekarang, dan berkata saya telah bertarung melawan Tuan Muda Hu dari Sekte Iblis Tianhu. Dari sudut pandangku, Hu Shao bukanlah lawannya. Paling-paling, dia hanya bisa dibagi rata dengannya. Tuan Muda Hu bukan lawannya. Master Sekte Jitian adalah kakek kedua Ling Hui, bernama Ling Hu. Dia mengerutkan kening ketika mendengar analisis Ling Hui. Di atas Sekte Iblis Kuku Besi di domain darah besi, Hu Shao dari Sekte Iblis Tianhu adalah jenius teratas di antara klan monster. Dia telah mencapai tingkat puncak pertama dari pintu masuk mendalam hidup dan mati, peringkat ke-15 dalam daftar kandidat alam hidup dan mati. Ling Hui telah bertarung melawannya tahun lalu, dan dia menggaruk esensi pelindungnya, dan dia membutuhkan waktu sebulan untuk pulih. Tidak mungkin, Tuan Muda Hu bertengkar denganmu, dan dia tidak habis-habisan. Pria tua berambut abu-abu itu tidak ingin meremehkan Ling Hui, tetapi faktanya adalah fakta. Tuan Muda Hu adalah keturunan Tianhu klan, dan garis keturunan Tianhu sangat murni, tidak sebaik leluhur Tianhu, tetapi juga sangat menakutkan, dan basis kultivasi adalah keadaan puncak pertama dari gerbang mendalam hidup dan mati. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga kedua Ling Hui itu mungkin bukan saingan. Ling Hui mengangguk, itulah mengapa saya berkata, Tuan Muda Hu paling banyak akan setara dengannya. Sebagai seorang jenius, Ling Hui sombong, kalah dari Ye Chen benar-benar membuatnya sangat malu.
Tapi itu tidak cukup baginya untuk menyangkal kekuatan Ye Chen. Menurut pendapatnya, Tuan Muda Hu mungkin tidak sekuat Ye Chen. Itu hanya setengah kati. Dan jika dia ingin mengalahkan Tuan Muda Hu dan Ye Chen, dia harus meningkatkan kultivasinya ke tahap pertama pintu masuk kehidupan dan kematian yang mendalam. Batuk. Ling Huyi terluka parah. Setelah mengatakan ini, seteguk darah keluar. Turun dan istirahat dulu, kata Ling Huo dengan prihatin. Paman kedua, kali ini saya akan menutup Cangguan sampai alam rahasia kehidupan dan kematian dimulai. Dengan cedera yang begitu serius, Raja setengah langkah biasa mungkin tidak dapat pulih dalam beberapa bulan. Ling Huyi mendapat dukungan dari seluruh sekte langit ekstrim dan memiliki sumber daya yang cukup, dia pasti akan pulih sepenuhnya dalam waktu 1 bulan, dan di lain waktu, dia akan mencoba yang terbaik untuk berlari ke tingkat pertama dunia rahasia hidup dan mati. Perjalanan ke alam rahasia hidup dan mati ini akan menjadi yang paling kuat, jauh melampaui masa lalu. Mereka yang berperingkat lebih rendah dalam daftar kandidat alam hidup dan mati tidak memiliki status aman. Pegunungannya hijau dan dikelilingi awan putih. Di puncak gunung, sesosok biru berdiri diam, dan pedang di tangannya terus menebas, terkadang cepat dan terkadang lambat, terkadang mendesak dan terkadang lambat. Cici-cici. Tanda pedang yang berkedip-kedip tetap berada di kehampaan untuk beberapa saat sebelum menghilang. Tidak jauh dari sana, Gao Ziyuan berjalan selangkah demi selangkah. Melihat Ye Chen sedang berlatih pedangnya, dia menunggu dengan tenang dengan mata yang aneh. Kekosongan meninggalkan jejak, ini tidak jauh dari ruang yang rusak. Gao Ziyuan memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Ye Chen. Dia bukan orang yang tidak tahu apa-apa, dan dia tahu betul betapa sulitnya meninggalkan bekas di kekosongan. Ini berarti bahwa setiap pedang Ye Chen memiliki kekuatan yang hampir menghancurkannya, luar angkasa, mengerikan. Anda datang. Ye Chen menyarungkan pedangnya dan berbalik. Temui Penatua Ye. Gao Ziyuan membungkukkan tangannya memberi hormat. Ye Chen melambaikan tangannya, kamu dan aku seumuran, jadi kita tidak perlu sopan. Dia melihat ke arah Gao Ziyuan, tampaknya kamu telah pulih, dan basis kultivasimu juga telah pulih, dipromosikan ke keadaan puncak akhir negara bagian Linghai, lebih cepat. Ini juga berkat ramuan penyembuhan dan kristal esensi sejati Penatua Ye. Meridian Gao Ziyuan hampir hancur setelah pertempuran dengan Yun Xiaoshui. Harta berharga semacam ini memungkinkan Gao Ziyuan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dalam waktu singkat, dan kultivasinya juga dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, mencapai kondisi puncak dari alam Linghai akhir. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin kamu memberitahuku tentang orang-orang muda di benua langit darah. Masih ada 2 bulan sebelum alam rahasia kehidupan dan kematian akan dibuka, jadi Ye Chen perlu mengetahui situasi ini rakyat. Gao Ziyuan tahu bahwa generasi muda yang dibicarakan Ye Chen adalah para jenius di bawah usia 50 tahun, bukan jenius pada usia yang sama. Mengumpulkan pikirannya, Gao Ziyuan berkata di benua langit darah, ada 5 orang yang telah memasuki daftar kandidat untuk hidup dan mati, tetapi ini terjadi lebih dari 9 tahun yang lalu. Sekarang, orang paling populer di benua langit darah adalah 8 monster besar dan 4 iblis. 8 setan, 4 setan. Ye Chen mengerutkan kening. Gao Ziyuan berkata 8 iblis besar itu sedikit, 5 monster, 3,5 monster, 4 iblis, 1 monster manusia, dan 3 manusia. Mari kita bicara tentang 8 monster besar terlebih dahulu. 8 master iblis, dipimpin oleh Xiang Shao dari Sekte Gajah Perang, menempati peringkat ketiga dalam daftar kandidat hidup dan mati. Dia memiliki darah gajah perang kuno, dan kekuatan sucinya tak terkalahkan. Hanya sedikit orang yang menjadi lawannya berdasarkan pada kekuatan fisik saja. Dikatakan bahwa kekuatannya telah melampaui 1.000.000 kati. Lebih dari 1.000.000 kati, itu benar-benar tidak boleh diremehkan. Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan Yan Fengfeng, yang juga monster di antara binatang buas. Darah Yan Fengfeng adalah yang paling murni, itu adalah darah King Feng yang asli. Beberapa binatang buas lainnya, meskipun diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi darah saya khawatir kekuatannya akan menjadi lebih tipis, dan akan sulit untuk menghasilkan keturunan darah murni, yang tidak mungkin. Sama seperti setengah iblis, ada ratusan miliar setengah iblis di benua langit darah, tetapi diperkirakan kurang dari 1/1000 dari mereka membentuk keluarga. Anggota keluarga setengah iblis di benua roh sejati sangat jarang, tetapi jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa ada darah setengah iblis, jumlahnya setidaknya puluhan miliar. Nyatanya, tidak ada garis pemisah antara setengah iblis dan manusia, tidak salah jika dikatakan bahwa setengah iblis yang paling umum adalah manusia. Gajah bisa menjadi kepala dari 8 monster besar. Darah gajah perang kuno mungkin sangat dekat dengan leluhurnya,
Dan Ye Chen tahu bahwa monster dapat kembali ke nenek moyang mereka melalui bakat dan cara khusus mereka sendiri. Anggota binatang buas, tidak ada yang lain darah dalam tubuh. Yang kedua di antara 8 monster besar adalah Sisao. Dia adalah anak dari keluarga Hydra dari keluarga setengah iblis. Darah Hydra telah dirangsang sepenuhnya. Dia berada di peringkat ke-7 dalam daftar kandidat untuk hidup dan mati. Dia dan Xiang Shao adalah musuh bebuyutan, 10 tahun. Ada juga keluarga Hydra di Blood Sky Continent. Ye Chen terkejut. Dia telah membudidayakan 2 anggota keluarga Hydra, Wang Snake dan Wang Mei, dan Wang Snake hampir mengilhami darah Hydra, ada satu lagi di benua langit. Keluarga Hydra ini diperkirakan lebih dari 100 kali lebih kuat dari keluarga Hydra di benua roh sejati. Bagaimanapun, keluarga Raja Ular hanyalah keluarga peringkat 9. Tempat ketiga adalah Tuan Muda Ying. Dia tidak berhasil masuk ke daftar kandidat untuk alam hidup dan mati. Dia adalah monster jenius yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Yang keempat adalah Hu Shao, peringkat ke-23 dalam daftar kandidat hidup dan mati, jenius monster dari Sekte Setan Tianhu. 4 monster yang tersisa diberi peringkat tanpa urutan tertentu. Mereka adalah hiu, macan tutul, serigala, dan piring. 2 yang pertama adalah monster, dan 2 yang terakhir adalah setengah iblis. Mereka semua sangat kuat, sama seperti elang, adalah jenius yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Mendengar ini, Ye Chen mengangguk. Para jenius muda dari generasi yang lebih tua di benua langit darah harus menjadi 5 yang masuk daftar kandidat alam hidup dan mati, dan 7 sisanya semuanya keluar dalam beberapa tahun terakhir, sama seperti benua roh sejati. Sama seperti generasi saya sendiri. Elder Ye, aku tidak bisa memahami kekuatanmu sama sekali, tapi dari sudut pandangku, di antara 8 monster besar, Xiang Shao dan Snake Shao pantas mendapatkan perhatianmu, dan yang lainnya seharusnya tidak menjadi lawanmu. Ling Huyi adalah salah satu dari 4 setan, 4 setan dan 8 setan sama-sama terkenal, bahkan Ling Huyi bukan tandingan Ye Chen, bisa dibayangkan bahwa 8 setan dan 4 setan dapat berdiri bahu-membahu dengan Ye Chen individual. Memikirkan hal ini, Gao Ziyuan sangat ingin tahu tentang identitas Ye Chen. Ye Chen terlihat sangat muda, dan usianya tidak akan pernah lebih dari 30 tahun, tetapi kekuatannya tidak dapat diprediksi. Mari kita tebak dengan berani. Ye Chen berada dalam roh sejati benua bakat puncak yang menarik perhatian. Bagaimana dengan keempat iblis itu? Tanya Ye Chen. Gao Ziyuan menjawab yang termuda dari 4 iblis adalah iblis mayat hidup. Dia adalah murid tertua dari Sekte Iblis Abadi dari Sekte Iblis Budidaya. Dia mempraktikkan keterampilan sihir abadi 9 putaran. Saya mendengarnya 3 tahun lalu, dia telah mengubah keterampilan sihir abadi 9 putaran menjadi 1. Seni sihir tingkat lanjut adalah keterampilan tingkat surga, dan dia memiliki tubuh abadi yang paling dasar, dan basis kultivasinya juga sangat menakutkan. Dia sudah menjadi tingkat ketiga dari teras hidup dan mati, dan peringkatnya sedikit lebih rendah dari Xiang Shao. 5. Seni sihir abadi 9 putaran. Tingkat paling dasar dari tubuh abadi. Ye Chen tampak kontemplatif. Jika tebakannya benar, seni sihir abadi 9 putaran seharusnya mirip dengan metode rahasia mengolah tubuh abadi. Setelah maju ke latihan tingkat surga, kemampuan khususnya adalah tubuh abadi. Tanpa diduga, kungfu semacam ini ada, dan Tuan Muda Iblis Mayat hidup ini seperti dia. Sebelum memasuki dunia hidup dan mati, dia mampu meningkatkan kungfu-nya menjadi kungfu tingkat surga. Bakat dan kemampuan ini langka di dunia. Jadi, Immortal Mo Shao dan Xiang Shao Si Shao adalah jenius muda dengan level yang sama. Di antara mereka, Xiang Shao adalah yang terkuat. Ye Chen berkata dengan santai. Gao Ziyuan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa mengatakan itu. Daftar kandidat untuk hidup dan mati diberi peringkat setiap 10 tahun sekali. Kami lemah pada saat itu, tetapi tidak harus lemah saat ini. Xiang Shao tidak terkalahkan dalam kekuatan ilahi, tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung, tetapi Undead Demon Shao adalah pengecualian. Dia adalah satu-satunya karakter yang dapat melawan Xiang Shao secara langsung dengan 100 trik, dan mereka yang peringkat sebelum Xiang Shao tidak akan memilih untuk bertarung secara langsung pada. Ngomong-ngomong, dalam 10 tahun terakhir, tidak ada seorang pun dalam daftar kandidat alam hidup dan mati yang telah maju ke alam hidup dan mati dan menjadi raja. Ye Chen bertanya tiba-tiba. Gao Ziyuan menjelaskan ya, hanya ada 32 anggota daftar kandidat dari alam hidup dan mati, dan 4 lainnya telah menjadi raja alam hidup dan mati. Xiang Shao awalnya berada di peringkat kelima, karena yang pertama dan kedua telah menjadi raja dunia hidup dan mati. Dia adalah raja dunia,
sehingga dia bisa maju 2 tempat dan peringkat ketiga. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk, siapa di antara calon hidup dan mati yang akan menjadi raja hidup dan mati? Itu akan dihapus secara otomatis, dan peringkat akan diungguli oleh orang-orang di belakang. Yang kedua di antara 4 iblis adalah Tai Kuangzun dari keluarga manusia iblis. Meskipun Tai Kuangzun bukan garis keturunan manusia iblis yang sempurna, dia telah menguasai kemampuan untuk sepenuhnya menjelek-jelekkan tanpa kehilangan akal sehatnya. Dia sombong, gila, dan pemurung pengaruh. Tai Kuangzun menempati peringkat ke-22 dalam daftar kandidat alam hidup dan mati, 1 peringkat lebih tinggi dari Hu Shao. Tempat ketiga adalah saber penyihir Lan Sanmei. Dia adalah murid utama dari Sekte Sabre Iblis. Dia adalah salah satu bintang yang paling bersinar di benua langit darah dalam 10 tahun terakhir. Dia juga dikenal sebagai bintang kembar iblis dengan Ying Shao, salah satu dari 8 master muda iblis besar. Dia memiliki potensi besar, setidaknya salah satu dari 3 teratas. Adapun yang keempat, itu adalah Ling Huyi dari Sekte Langit Ekstrim. 8 master iblis dan 4 iblis semuanya berasal dari sekte atau keluarga peringkat 5, tetapi Sekte Ling Huyi bukanlah kekuatan peringkat 5, jadi dia juga sangat terkenal. Tidak ada yang berani meremehkannya, karena keberadaannya, Jitianzong dikenal sebagai sekte peringkat 6 nomor 1 di Blood Sky kontinen. Gao Ziyuan berbicara dengan fasih. Betulkah? Ye Chen tersenyum ringan. Dengan basis kultivasi dan kekuatan pedang penyihir Lan Sanmei, tidak mungkin untuk tidak berada di antara 4 iblis. Selain itu, menurut Gao Ziyuan, dia dan Ying Shao adalah jenius paling mempesona di Blood Sky benua, seperti Shao Snake meskipun undet muda Mo Shao dan yang lainnya memiliki kekuatan tinggi, bakat dan pemahaman mereka mungkin tidak sebaik miliknya. Adapun Ling Huyi, secara alami, dia tidak boleh diremehkan. Menurut nafas hidupnya, dia diperkirakan berusia 30-an, sedikit lebih muda dari Bai Wuxue dan yang lainnya, tetapi basis kultivasinya sangat kuat, dan dia telah mencapai kondisi tingkat tinggi, Raja Setengah Langkah, dan dia telah memenangkan benua roh sejati. Pasti pria terbaik. Apa yang membuat Ye Chen lega adalah Sekte Jitian tidak mempermalukan Mo Xiaotang, dan membiarkannya meninggalkan Sekte Jitian dan bergabung dengan Sekte Changtian, memikirkannya. Jitianzong harus tahu dari Ling Huyi bahwa kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan, daripada mati selamanya. Lebih baik menunggu dan melihat. Tetapi Ye Chen juga tahu bahwa Gao Ziyuan mengalami banyak sakit kepala, Mo Xiaotang adalah tunangannya, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat dalam, dan Li Cui, seorang murid perempuan dari sekolah Changtian, juga memiliki kasih sayang yang dalam pada Gao Ziyuan. Gao Ziyuan mungkin tidak memiliki perasaan padanya. Setelah mengobrol lebih dari setengah jam, Ye Chen mengerti semua yang ingin dia ketahui. Dia mengeluarkan pedang ungu tua dari cincin roh penyimpanan, dan Ye Chen melemparkannya ke Gao Ziyuan. Kamu adalah murid dari Sekte Changtian, dan kamu tidak dapat melakukannya tanpa pedang di tanganmu. Pedang ini untuk Anda. Gao Ziyuan melihat dan berkata dengan ngeri pedang setengah bagus. Pedang semi-ekstrim bukanlah kubis Cina, dan umumnya hanya Raja Setengah Langkah yang dapat memilikinya. Kamu kembali dulu. Ye Chen tidak terlalu memperhatikan pedang semi-premium. Dia mendapatkan banyak pedang bagus dari makam pedang Raja Kalajengking, dan ini hanyalah salah satunya. Baginya, harta semi-premium tidak lagi aneh, orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, hal ini juga dapat tercermin pada para pejuang. Setengah bulan lagi telah berlalu, dan masih ada 1,5 bulan tersisa sebelum pembukaan alam rahasia hidup dan mati. Selama periode ini, pedang konsonan Ye Chen akhirnya membuat terobosan, kekuatan dan kecepatan pedangnya naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan rahasia kecepatan juga meningkat dari 50% menjadi 60%. Sayangnya, rahasia kelambatan tidak banyak berkembang. Diperkirakan ketika kebenaran mendalam dari kecepatan mencapai 70% alam, itu akan meningkat sebesar 10%. Pedang konsonan, yang mengandung 60% makna mendalam dari cepat dan 60% makna mendalam kayu, menciptakan keseimbangan yang halus. Kecepatan dan kekuatan pedang meningkat begitu saja. Dari sudut pandang Ye Chen, dalam hal perpaduan makna yang mendalam, dua makna yang mendalam berada di ranah yang sama, dan tampaknya ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan peran pengabaian. Bulan memudar mengandung 90% makna emas yang mendalam dan 60% makna air yang mendalam. Perbedaan antara dua makna mendalam itu terlalu besar, dan terlalu sulit untuk menyeimbangkannya. Terlepas dari itu, coba perhatikan makna yang mendalam dari air di masa depan, dan biarkan makna emas mengambil jalannya. Alam Iblis Chaotic, Sekte Pedang Iblis. Di puncak penyihir. Kakak senior, tolong beritahu.
Seorang murid laki-laki dari Sekte Pedang Iblis menatap Lan Sanmei dari dekat, mengarahkan pedangnya yang berharga ke tanah secara miring. Ayo, Lan Sanmei berkata dengan tenang tanpa menghunus pedangnya. Kakak senior, hati-hati, minum. Basis kultivasi murid laki-laki ini tidak rendah, dan dia telah mencapai kondisi puncak dari negara Linghai akhir. Tentu saja, dibandingkan dengan Lan Sanmei, dia jauh di belakang Yuan, hanya mengandalkan kekuatan fisik. Segera setelah pedang diayunkan, pedang berharga di tangan murid laki-laki itu bergetar dan menjadi kabur. Itu adalah metode unik dari Sekte Modao, Modao Jue. Itu tidak cukup bulat, terlalu banyak kekurangan. Tangan kanan Lan Sanmei berubah menjadi pisau, dan memotongnya dengan pisau palem. Dentang, pedang berharga di tangan murid laki-laki terbang keluar dan menusuk miring ke tanah. Pergi bersama-sama, Lan Sanmei memandang kedelapan murid yang sedang menonton. Kedelapan murid ini tidak menolak. Kakak perempuan Lan Sanmei tidak hanya berkultivasi tinggi, tanpa menggunakan energi dan kemauannya yang sebenarnya, tidak ada seorang pun di bawah alam hidup dan mati dari Sekte Pedang Iblis adalah musuhnya. Jika Anda melepaskan kekuatan Anda tidak perlu bertarung lagi. Dentang. 8 pedang berharga terbang keluar, dan Lan Sanmei tidak terluka. Seni saber sihir Mei Er telah selesai. Sepertinya saya telah mendapatkan banyak dari pengalaman ini. Di puncak gunung yang dikelilingi oleh awan gelap, seorang lelaki tua jangkung tersenyum. Dia seharusnya tidak takut dengan seni pedang iblis. Dalam benak Lan Sanmei, bayangan Ye Chen memenggal kepala 3 pemimpin 50 pencuri, Mixi, dengan pedang itu. Datang ke atas. Tidak ada yang mewah. Gunung Nilong, gunung kecil yang jaraknya lebih dari 800 mil dari sekolah Changtian, sangat biasa. Anda dapat mendengarnya dari namanya. Penatua, benar-benar ada urat nadi kelas menengah tingkat tinggi di bawah gunung Nilong ini. Pria parubaya yang sederhana dan jujur itu berkata kepada pria tua di depan. Orang tua itu tersenyum dan berkata tidak buruk. Saya baru saja mendeteksinya, haha, sepertinya Mahadewa memberkati sekolah Changtian saya. Fraksi Changtian sangat kekurangan sumber daya. Jika mereka bisa mendapatkan Vena Roh kelas menengah tingkat tinggi, mereka pasti akan dapat mempertahankan perkembangan mereka selama beberapa dekade. Ketika lebih banyak murid bergabung, mereka tidak perlu khawatir tentang batu roh. Pada hari yang sama, keduanya menyampaikan kabar itu kembali. Setelah Li Changfeng mendengar berita itu, dia senang sekaligus khawatir. Gunung Nilong berada dalam lingkup pengaruh Sekte Changtian, dan secara logis, itu milik Sekte Changtian, namun, begitu berita bocor, Sekte Changtian mungkin tidak dapat mempertahankan urat spiritual ini, 3 sekte utama. Mereka mengincar faksi Changtian. Perhatikan, gali urat roh dengan seluruh kekuatanmu, sebanyak yang kamu bisa gali, dan kirim kembali batu roh yang kamu gali sekali sehari. Untuk faksi Changtian, Lingxi yang mereka dapatkan adalah milik mereka. Sayangnya, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia. Berita tentang penemuan nadi spiritual tingkat menengah tingkat tinggi Nilongshan masih diketahui oleh 3 sekte utama. Bukan karena seseorang membocorkan berita, tetapi terlalu banyak orang dari 3 sekte besar yang memantau Sekte Changtian. Sebagai selama ada sedikit petunjuk, mereka tidak bisa lepas dari Ailiner. Semua orang dari Sekte Changtian, keluar dari daerah ini, jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Di udara Gunung Nilong, 3 kelompok orang dan kuda muncul. Satu kelompok orang mengenakan gaun panjang yang dijalin dengan warna hitam dan putih, dengan sulaman burung nasar ganas di bagian belakang. Mereka berasal dari lembah burung nasar. Kepalanya adalah beruang bumi keluarga, dan kelompok yang tersisa adalah Sekte Jitian. Yang bernada merajalela adalah pemimpin keluarga beruang tanah. Keluarga beruang tanah selalu pemarah dan akan membunuh di setiap kesempatan. Tetua Lu, tetua tertinggi dari sekolah Changtian, dipukuli oleh Raja Iblis setengah langkah dari klan beruang bumi sehingga dia menjadi tidak sadarkan diri, dan bukannya bertambah kuat, dia malah mundur. Semuanya, tempat ini adalah lingkup pengaruh Sekte Changtianku. Kalian melanggar aturan dengan melakukan ini. Changtian mengirim seorang penatua untuk berdiri. Mereka hanya menggali selama beberapa hari untuk Vena spiritual kelas menengah berkualitas tinggi ini, dan mereka bahkan tidak menggali 1/1000 darinya. Bagaimana mungkin mereka bersedia melepaskannya? Aturannya, keluarga beruang bumiku, adalah aturannya. Engah. Kepala klan beruang bumi menamparkan tetua Sekte Changtian menjadi kabut darah. Penatua Lin. Changtian mengirim semua orang untuk melihat orang ini dengan gigi terkatup. Orang menyebalkan, pergilah ke neraka. Gunung Nilong tiba-tiba terbelah, dan Changtian mengirim tetua Lu untuk terbang keluar, mengayunkan pedangnya ke arah pemimpin klan beruang tanah.
Ledakan. Pedang ini tidak berfungsi. Dari keluarga beruang bumi, seorang lelaki tua ganas dengan punggung tebal keluar. Dia menghancurkan energi pedang dengan pukulan, dan menyeringai Lu Yuming, sepertinya kamu tidak cukup menderita terakhir kali. Kali ini, aku akan membiarkanmu menjadi sedikit lebih bodoh. Itu kamu. Mata Penatua Lu merah, dia tidak sadarkan diri, tetapi dia memiliki kesan yang sangat dalam tentang orang ini, yang terpatri dalam benaknya. 6 Raja Setengah Langkah, aku tidak tahu apakah Raja Setengah Langkah yang jenius itu akan berpura-pura menjadi pengecut. Di antara pasukan Jitianzong, tetua Jitianzong Taisang yang bersembunyi di kerumunan mencibir. Ling Huo berkata dengan kekuatan satu orang, dia ditakdirkan untuk mengalahkan 6 Raja Setengah Langkah. Fraksi Changtian tidak memiliki siapapun untuk diselamatkan. Dia mengizinkan Mo Xiaotang meninggalkan Sekte Jitian dan bergabung dengan Sekte Changtian untuk mencegah Sekte Jitian menghadapi Ye Chen sendirian. Meskipun 3 sekte utama menargetkan Sekte Changtian, mereka tidak selaras satu sama lain. Sebaliknya, persaingan di antara 3 sekte besar tidak pernah berhenti. Jika Sekte Jitian ingin mempertahankan dirinya, ia harus menahan amarahnya dan tidak bertindak impulsif. Untuk saat ini, dengan 3 sekte utama bergabung, Ye Chen secara alami tidak dapat membuat gelombang apapun. Mengaum, Lu Yuming tampak gila, menyerang lelaki tua ganas itu dengan sembrono. Setiap serangan adalah gerakan membunuh, gerakan kejam yang melukai kedua belah pihak. Mencari kematian. Hantu beruang bumi di belakang lelaki tua ganas itu sebesar gunung, dan lingkaran gelombang kaki tebal menyebar, membuat udara menjadi sangat berat. Ledakan. Dengan pukulan, ruang terdistorsi. Pukulan ini sepertinya memadatkan kekuatan gunung raksasa. Engah. Cara Lu Yuming melawan kedua belah pihak hanyalah dengan menambahkan bekas pedang samar di dada lelaki tua yang kejam itu, dan dia sendiri terbang mundur, meludahkan darah dari mulutnya. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Kamu bukan tandinganku di masa kejayaanmu. Sekarang setelah kamu mengigau, kamu bukan tandinganku. Pria tua ganas itu mencibir dengan jijik. Alam rahasia hidup dan mati akan segera dibuka, dan inilah waktunya untuk dilakukan sekali dan untuk selamanya. Raja Setengah Langkah sangat peka terhadap fluktuasi vitalitas. Meskipun lebih dari 800 mil jauhnya, Ye Chen masih merasakan pertempuran Gunung Nilong untuk pertama kalinya, berdiri, dan mengguncang tubuhnya, menghilang di aula penatua tertinggi. Lebih dari 800 mil hanya beberapa tarikan napas bagi Ye Chen, jauh sekali. Ye Chen melihat Gunung Nilong dan 3 kelompok orang terbang di udara Gunung Nilong. Ketiga kelompok orang ini secara alami adalah Vulture Valley, klan beruang bumi, dan Sekte Langit Ekstrim, dan lelaki tua kejam dengan hantu beruang bumi di belakangnya harus menjadi Raja Setengah Langkah, setengah iblis dari klan beruang bumi. Lu Yuming memuntahkan darah dan terbang mundur, dan semua orang dari Changtian membuat mereka panik, melihat Ye Chen bergegas, mereka semua berteriak kaget. Penatua Ye ada di sini. Dengan Penatua Ye di sini, mereka tidak boleh berani merebut nadi spiritual secara paksa. Ya, faksi Changtian ingin memonopoli pembuluh darah spiritual. Secara alami, itu tidak mungkin, tetapi selama seperempat dialokasikan, itu akan cukup untuk berkembang selama 10 tahun. Anggota faksi Changtian secara alami tidak berpikir bahwa Ye Chen sendiri dapat menakuti orang-orang dari 3 sekte utama. Namun, dengan Ye Chen dan Penatua Lu, dia memiliki modal untuk bernegosiasi, dan dia bukan lagi ikan di talenan untuk disembelih, bagaimanapun, kekuatan Ye Chen tidak sebanding dengan Raja Setengah Langkah biasa. Kamu adalah Raja Setengah Langkah baru dari Sekte Changtian. Kamu terlihat sangat muda, terluka serius dan meninggalkan faksi Changtian. Secara alami, dia tidak bisa lepas dari pandangan keluarga beruang bumi, tetapi dia berpikir bahwa Ling Huyi dilukai oleh Lu Yuming dan Ye Chen. Aku akan memberimu pilihan. Ambil pasukanmu dan segera tinggalkan lingkup pengaruh Sekte Changtian, atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Adapun dia akan mati. Ye Chen tidak menghunus pedangnya, dan menunjuk pemimpin kecil keluarga beruang bumi dari udara, itu adalah pihak lain yang membunuh sesepuh dari Sekte Changtian. Engah. Sederhananya, ada lubang jari di dahi pihak lain. Dia jatuh ke tanah di punggungnya. Wow, ketiga sekte itu saling memandang, orang ini benar-benar merajalela, dia membunuh seorang master dari keluarga Earthbear begitu dia muncul, dia sama sekali tidak menganggap mereka serius. Orang menyebalkan kecil, kamu mencari kematian. Raja beruang barbar sangat marah, dan hantu beruang bumi di belakangnya tiba-tiba terkejut. Gelombang kaki yang tebal menyapu Ye Chen, dan dia sendiri membungkuk dan meninju kepala Ye Chen dengan pukulan yang menggelegar. Jika pukulan ini dilakukan, tidak peduli seberapa besar gunung itu akan hancur.
Dengan jari tengah dan tengah tangan kanannya terangkat bersamaan, Ye Chen tersenyum dingin dan merentangkan ujung jarinya. Ledakan. Kekosongan itu tampaknya terbagi menjadi dua bagian, cahaya pedang berbentuk busur hitam membelah kekuatan kepalan tangan Raja Beruang Barbarian dan menyapu tubuh lawan. Dengan dentang, baju besi yang dikenakan oleh Raja Beruang Barbar membuat celah, dan dia hanya bisa merasakan energi pedang yang sangat kuat melewati baju besi dan masuk ke tubuhnya, memotong vitalitasnya, dan bekas luka yang tidak bisa diabaikan muncul di bagian dalam sekejap. Dengan satu jari, dia memuntahkan darah dan mundur dengan kasar. Apa? Barbarian Bear King terluka oleh satu jari. Saat adegan ini terjadi, banyak orang yang membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya. Meskipun Raja Beruang Barbar belum mencapai alam hidup dan mati, tetapi sebagai setengah iblis dengan darah beruang bumi, dia jauh lebih kuat daripada Raja setengah langkah manusia. Ye Chen dapat melukai beruang barbar dengan satu jari tanpa menggunakan harta wang, bagaimana Anda tidak terkejut? Penjara bumi. Raja Beruang Barbar terluka, dan setengah langkah, setengah Raja Iblis dari klan Beruang Bumi melangkah maju, dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan antara langit dan bumi, energi bumi yang tak terbatas berkumpul menuju Ye Chen, membentuk bumi persegi dalam sekejap. Blok kuning, jebak dia di dalam. Raja Beruang Roh telah bergerak, itu seharusnya bisa menjebaknya untuk sementara waktu. Langkah lanjutan Spirit Bear King sangat kuat. Di tengah diskusi di antara kerumunan, Raja Beruang Roh menyeringai dengan ganas, mengangkat tangan kanannya, dan menjatuhkannya dengan keras, sambil berteriak balikkan segel gunung. Di tengah fluktuasi vitalitas bumi yang mencengangkan, sebuah gunung besar berwarna kuning bumi jatuh dari ketinggian, seperti meteor, menghantam alun-alun kuning bumi. Smash ini, bahkan Iron Man, akan terluka parah. Sayangnya, itu tergantung pada siapa targetnya. Tanda pedang gelap muncul di permukaan kotak kaki, dan sejumlah besar cahaya pedang mekar dari tanda pedang, seperti setengah lingkaran, gunung raksasa kaki dan Raja Beruang Roh berada dalam jangkauan serangan setengah lingkaran ini, dan lampu pedang menyala dua tiupan. Gunung raksasa kuning kaki adalah yang pertama terbelah, menjadi tidak teratur dan tidak terlihat. Kemudian, Raja Beruang Roh mengikuti jejak Raja Beruang Barbar, muntah darah dan terbang mundur, menderita luka dalam yang serius. Ini, bagaimana bisa begitu kuat? Raja Beruang Roh terlihat tidak percaya. Elder Ye sangat kuat, Barbarian Bear King dan Spirit Bear King dari keluarga Earth Bear sama sekali tidak cocok, mereka bahkan tidak bisa memblokir gerakan. Hebat, semakin kuat Penatua Ye, semakin besar harapan kebangkitan faksi Changtian kita. Setelah melihat tiga sekte utama, Anda berani menghina faksi Changtian saya. Semua orang di faksi Changtian sangat gembira. Situasinya tidak bagus. Mungkinkah yang dikatakan Yi itu benar? Kekuatan anak ini lebih kecil dari Tiger, dan dia bahkan lebih buruk darinya. Ling Huo mengerutkan kening. Hu Shao adalah salah satu dari 8 monster besar, dan kultivasinya telah mencapai puncak tingkat pertama gerbang hidup dan mati. Jika Hu Shao datang, 6 raja setengah langkah mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Ini adalah kekuatan raja setengah langkah terkuat, kekuatan tidak dapat diperkirakan. Sovereign, baik kamu dan Raja Beruang Roh pandai menjebak, jadi kami mungkin tidak dapat menjatuhkannya, dan kami bukan raja setengah langkah biasa. Tetua Jitian Zong Taisang berkata dengan wajah muram. Kebaikan. Ling Huo mengangguk sedikit. Dia sangat percaya diri dengan metode jebakannya, dan Raja Beruang Roh tidak sebaik dia. Superposisi dari dua metode jebakan dapat menjebak Ye Chen setidaknya untuk beberapa tarikan napas, dan beberapa tarikan napas ini waktunya cukup untuk menyelesaikan pukulan fatal. Kalian, ayo pergi bersama. Kebetulan aku juga berurusan denganmu bersama dan membiarkanmu berbaring selama 1,5 tahun. Di udara, Ye Chen memegang pedang pemecah kejahatan, dan matanya tertuju pada 6 raja setengah langkah dari 3 sekte besar. Kali ini, dia berencana membuat mereka menderita luka yang lebih serius daripada Ling Huyi. Dengan cara ini, bahkan jika ada harta berharga untuk menyembuhkan luka mereka, tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Benar-benar arogan. Tidakkah kamu berpikir bahwa dengan kekuatanmu sendiri, kamu dapat bersaing dengan kami berenam? 2 Raja Iblis setengah langkah dari Vulture Valley berdiri, keduanya dengan hidung bengkok, bibir tipis, dan 2 bibir hitam. Murid intinya, tidak seperti mata manusia, adalah Flying Eagle King, Grey Eagle King of Vulture Valley. Segera, Tetua Ling Hu dan Jitian Zong Taisang juga berdiri, bersama dengan Raja Beruang berwajah pucat dan Raja Beruang Roh. 6 raja setengah langkah mengepung Ye Chen di tengah, dan yang lainnya semua mundur sejauh puluhan mil, berani berada di ambang pertempuran. Putra ini licik,
Mari bergabung untuk menjatuhkannya dan melihat apa yang bisa diandalkan oleh faksi Changtian. Raja beruang roh menyeka mulutnya dan memanggil darah, dan memberi isyarat kepada Ling Huo dengan matanya. Ling Huo terus menatap Ye Chen. Menembak. Markis Ling Huo selalu tegas dan lugas dalam tindakannya. Dia melancarkan serangan terhadap Ye Chen pada saat pertama, dan melihat tangannya terkatup. Sepotong energi inti hitam tiba-tiba muncul di depan Ye Chen. Sebagai pusat, mengisap dan menarik tubuh Ye Chen. Oke, Ye Chen dapat merasakan bahwa hisapan ini memengaruhi kecepatannya, bahkan jika dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dia tidak dapat melepaskan diri dari tarikan hisap ini. Benar saja, Raja Setengah Langkah tanpa karakteristik tidak menakutkan, dan Raja Setengah Langkah dengan sarana khusus, meskipun kekuatannya tidak tinggi, hampir tidak dapat diabaikan. Penjara bumi. Reaksi Raja Beruang Roh tidak lambat sama sekali. Begitu Ling Huo bergerak, dia langsung membentuk segel. Tiba-tiba, kotak kuning tanah menyegel Ye Chen lagi. Hancurkan dia bersama-sama. Melihat bahwa Ye Chen terjebak oleh dua metode perangkap utama, dan orang-orang lainnya menunjukkan kegembiraan, Raja Elang Kelabu dan Raja Elang Terbang mengayunkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan mereka seperti sayap. Bila angin ini berputar dengan keras, bergesekan dengan ruang, dari percikan yang menyilaukan, Raja Beruang Barbar dan Penatua Jitian Zong Taisang meninju satu dan yang lainnya meninju dan menendang satu ke kiri dan satu ke kanan, mencubit kotak kaki, dan pengebirian itu seperti listrik, sementara gerakan lanjutan dari Spirit Bear King tetap sama, itu adalah gunung kaki yang besar, jatuh dari langit seperti meteorit. Adapun Ling Huo, pita hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya, berpusat pada energi inti hitam di dalam kubus kaki, pita itu ditembakkan, berkicau. Keenam Raja Setengah Langkah bekerja sama, dan dua dari mereka menjebak Ye Chen melalui jebakan, kekuatan ledakan mereka akan membunuh bahkan Raja Setengah Langkah terkuat dalam sekejap. Dari sudut pandang mereka, Ye Chen lebih tidak menyenangkan daripada tidak menyenangkan. Penatua Ye, Changtian mengirim semua orang dengan tergesa-gesa. Lu Yuming berteriak dengan tajam, ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi Raja Elang Kelabu dari lembah burung hering telah lama berjaga-jaga terhadapnya, sepasang sayap muncul di belakangnya, dan dengan satu kepakan, angin kencang, dan angin bertiup kencang, pedang menyapu langit menuju Lu Yuming, mencegahnya mendekat. Di dalam kubus kaki, wajah Ye Chen tetap tidak berubah, kekuatan jiwanya dilepaskan, dan dia bisa dengan jelas merasakan 6 serangan datang. Panggilan. Dengan gelombang cahaya dari pedang pemecah kejahatan, dia tidak menunggu jejak kembang api. Dalam sekejap, kotak kaki dan energi inti hitam berputar, antara ilusi dan kenyataan, di depan kekuatan ruang, apapun bisa diputar dan menghilang. 6 serangan di alun-alun kaki, seperti batu yang dilemparkan ke dalam air, menyebabkan gelombang riak dan langsung menghilang. Ini adalah rahasia ruang. Ling Huo mengucapkan dengan kaget. Menggunakan rahasia ruang untuk menghancurkan serangan kita. Raja Beruang Roh dan yang lainnya tampak jelek. Rahasia ruang disebut salah satu rahasia terkuat. Bukan tanpa alasan. Tidak ada kebenaran mendalam lainnya yang bisa melampauinya. Kotak kaki dan energi inti hitam terdistorsi dan menghilang, dan Ye Chen berjalan keluar tanpa cedera. Dia mengangkat matanya dan melirik Raja Beruang Roh dan Raja Beruang Barbar. Jaga dirimu dulu. Dengan kilatan cahaya pedang, Ye Chen tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Raja Beruang Roh dan menikamnya dengan pedang. Terlalu cepat. Kecepatan Ye Chen luar biasa cepat, dan kecepatan pedang lebih cepat daripada induksi Raja Beruang Roh. Segera setelah Raja Beruang Roh mengangkat lengannya, dadanya ditusuk oleh pedang, dan ujung pedang itu datang keluar dari punggungnya, membawa ada seberkas darah merah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Ye Chen mengeluarkan pedang pemecah kejahatannya, dan melemparkan dirinya ke arah Bear King ke samping. Begitu kejam, di dada Raja Beruang Roh, lubang pedang selebar 2 jari muncul, dan energi pedang penghancur yang ganas mengamuk di tubuhnya, seolah-olah pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya memotong dalam, tulang, daging dan darahnya, dan esensi sejati tidak bisa dikumpulkan sama sekali. Keluar, Raja Beruang Barbar menyaksikan Raja Beruang Roh terluka parah, dan sudah terlambat untuk menyelamatkannya, dia meraung dan meninju Ye Chen. Namun, sosok Ye Chen melintas dan menghilang dari pandangannya. Saat berikutnya, ada 2 bekas pedang yang berpotongan di dada Raja Beruang, yang menakutkan dan menusuk, dan seluruh tubuhnya tampak tercabik-cabik retak. Dengan keras, itu ditembakkan dan tertanam di tanah. Kalian berikutnya, Ye Chen bergoyang ke kiri dan ke kanan, menghindari serangan itu, menoleh, dan matanya tertuju pada Penatua Ling Huo dan Jitian Zong Taisang. Junior, jangan sombong.
Tetua Taisang dari Jitianzong sangat ketakutan dan marah, dia melompat dengan seluruh tubuhnya, kaki kanannya seperti tali busur yang ditarik sepenuhnya. Menendang ratusan tendangan ke arah posisi Ye Chen, bayangan kaki di seluruh langit menutupi langit seperti hujan meteor, tidak ada cara untuk menghindarinya, dan tidak ada cara untuk mundur. Satu pedang sudah cukup. Tubuh Ye Chen meledak dengan cahaya keemasan dan cahaya biru, dan bulan yang memudar, yang mengandung makna mendalam dari emas dan makna mendalam dari air, ditampilkan dalam sekejap. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bulan hitam memudar muncul. Segera setelah itu, bayang-bayang kaki di seluruh langit hancur, dan tetua Taisang dari Jitianzong terbelah oleh kekuatan pedang yang memotong segalanya. Itu terlempar tinggi ke udara, dan darah menghujani. Berhenti. Tembakan Ye Chen terlalu cepat dan terlalu kejam, Ling Hu tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara sampai saat itu, dia melipat kedua tangannya, dan energi inti hitam akan terbentuk di depan Ye Chen, tapi kali ini Ye Chen akan melakukannya. Jangan biarkan pihak lain menyerang lagi. Sukses. Dengan gelombang pedang, energi inti hitam yang baru lahir langsung terbelah menjadi dua. Jari vampir. Dengan jari tengah dan tengah tangan kirinya, dia menyapu ke arah Ling Hu di udara, dan Ye Chen berhenti menatapnya. Ling Hu belum pernah melihat seni bela diri yang begitu aneh. Sapuan Ye Chen, dengan kekuatan tak terlihat, langsung mengabaikan esensi sejati pelindung tubuhnya dan baju besi semi sempurna, menembus tubuhnya, dan kemudian mengeluarkan darah yang melonjak. Seberapa besar darah raja setengah langkah itu, 100.000 biasa orang tidak bisa dibandingkan. Seluruh tubuh Ling Hu dibanjiri energi darah, seperti sisa darah di bawah sinar matahari terbenam. Segera dimusnahkan. Apa? Buru-buru menggeram. Ling Hu tidak pernah merasa begitu lelah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya, setidaknya sepertiga dari darah di tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan jika sepertiga dari darahnya berangsur-angsur berkurang, dia bisa masih menanggungnya, tetapi berkurang sepertiga sekaligus, tidak hanya tubuh yang terluka, tetapi bahkan kondisi mental pun mengalami pukulan berat. Angin tiba-tiba dan bulu cepat. Raja Elang Kelabu dan Raja Elang Terbang keduanya adalah monster seperti elang. Sebagai monster, kedua monster itu tidak sebagus master alam laut spiritual biasa dalam memahami makna yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa pemahaman mereka sangat rendah, tetapi keuntungan monster bukan manusia, bisa dibandingkan, tidak hanya kekuatan iblis yang jauh lebih kuat, tetapi juga memiliki kemampuan bawaan. Di antara mereka, kemampuan bawaan Flying Eagle King adalah menembakkan bulu-bulu di sayap. Bulu-bulu ditembakkan dari seluruh langit, setiap akarnya sejernih batu giok hitam. Ye Chen dapat melihat bahwa bulu itu mengandung pembuluh darah di dalamnya, dan kekuatan iblis membentuk siklus di dalamnya. Begitu siklus itu rusak, itu akan meledak. Bakat bagus. Merusak. Mengikuti panduan pedang Ye Chen, pedang darah sisa secara otomatis terhunus, dan satu bagian dibagi menjadi 33. 33 bayangan pedang membentuk ular pedang, dan mereka berenang dengan cepat. Setelah terputus, riak kekuatan iblis meletus seperti kembang api, membuatnya sulit untuk menggertak Ye Chen sedikit pun. Pergilah. Setelah menghancurkan kemampuan bawaan Flying Eagle King, ular pedang yang terdiri dari 33 bayangan pedang itu bergegas menuju lawan. Tidak baik. Flying Eagle King berguling di udara dan berubah menjadi gosyok besar, hendak terbang ke langit. Dengan embusan, salah satu sayapnya disapu oleh ular pedang dan jatuh. Teriakan terdengar jelas dari jarak jauh, mendengar. Beraninya kau menyakiti keponakanku. Monster itu memiliki temperamen yang ganas. Melihat sayap keponakannya dipotong oleh Ye Chen, dan akarnya terluka, matanya merah, cakar besar datang, ditutupi dengan logam hitam, kemampuan bawaan dari Raja Elang Kelabu cakar tajam mengeras. Dentang. Mengangkat pedang pemecah kejahatan, Ye Chen memblokir cakar yang tak terkalahkan. Pergi ke neraka. Dua cakar seukuran bak mandi Grey Eagle King menari dengan liar, berubah menjadi bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya, yang bertabrakan dengan pedang pemecah kejahatan Ye Chen, memercikkan banyak percikan api. Melihat celah itu, Ye Chen tiba-tiba menghela nafas dan mundur, dan segera menusuk dengan pedang. Pedang ini melewati celah antara cakar Grey Eagle King, dan energi pedang mengenai dadanya, merobek bekas pedang besar, dan bulu terbang. Kembali. Pada saat yang sama, Ye Chen mengarahkan jarinya ke belakang, dan ular pedang yang terbang jauh berbalik dan membajak melewati punggung Raja Elang Kelabu. Darah memercik seperti air mancur, Grey Eagle King menjerit, dan jatuh dari langit, tubuhnya yang besar menghancurkan lubang yang dalam di tanah, dan bumi melonjak. Sejak itu, 6 raja setengah langkah semuanya telah dikalahkan, dan semuanya menderita luka yang lebih buruk dari Ling Huyi. Raja beruang roh ditusuk melalui dada dengan pedang, dan setidaknya beberapa tulang rusuk di dada Raja beruang barbar patah,
hampir mengeluarkan isi perutnya, dan hal yang sama berlaku untuk tetua tertinggi Jitianzong. Traumanya parah dan wajahnya pucat, seputih kertas Flying Eagle King lebih sengsara, dengan sayap patah, dan tidak diketahui apakah dia bisa menghubungkannya. Tulang belakang Grey Eagle King tersapu oleh ular pedang yang dibentuk oleh teknik kontrol pedang, dan dia kehilangan semua kekuatan tempur. Keenam Raja Setengah Langkah datang dengan cara yang mengancam, tetapi sekarang seluruh pasukan dimusnahkan. Jika Ye Chen tidak berbelas kasih, tidak satu pun dari keenamnya yang akan selamat. Alasan mengapa Ye Chen berbelas kasih adalah karena dia tahu bahwa situasi Sekte Changtian saat ini ada hubungannya dengan tiga sekte utama, tetapi itu tidak terkait secara mendasar. Memotong tiga sekte utama mungkin membuat marah Sekte Iblis Kuku Besi, penguasa domain darah besi, jadi, sekarang bukan waktunya untuk melakukan perubahan drastis. Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen memasukkan pedang pemecah kejahatan ke dalam sarungnya, dan berkata kepada orang-orang dari tiga sekte utama keluar dari sini. Pria dan kuda dari tiga sekte utama telah tertegun 6 Raja Setengah Langkah, yang mana bukan pahlawan, tetapi di tangan Ye Chen, dia tidak dapat menangkap satu gerakan pun, dan yang satu lebih buruk dari yang lain. Di mana itu suci? Kapan seorang manusia yang sebanding dengan 8 monster besar dan 4 setan muncul di benua langit darah? Tidak, orang ini adalah ahli top bahkan di antara 8 monster besar atau 4 setan. Ayo pergi. Orang-orang Jitianzong adalah yang pertama bereaksi, dan pergi bersama Ling Hu dan sesepuh Jitianzong karena malu. Segera setelah itu, orang-orang dari keluarga beruang tanah dan lembah Hering juga sadar, pergi lebih cepat, dan setelah beberapa saat, langit di atas Gunung Nilong kosong, hanya menyisakan Ye Chen saja. Sorakan terdengar, dan semua orang di faksi Changtian sangat gembira. Berapa tahun telah berlalu, kapan faksi Changtian menjadi begitu kuat? Tiga sekte utama ada di tangan Ye Chen, dan mereka seperti ayam dan guk-guk. Takut pergi. Apakah 8 setan itu? Apakah 4 setan itu? Saya bertaruh bahwa Penatua Ye pasti seorang jenius setingkat Raja Surga di benua roh sejati. Dia terlalu agung. Benua langit darah akan segera berubah. Aku ingin melihat apa yang terjadi ketika 8 monster besar dan 4 iblis bertemu Tetua Ye. Itu pasti mengejutkan seluruh Blood Sky kontinen. Ada aliran suara berisik yang tak ada habisnya. Semua orang di faksi Changtian mengagumi Ye Chen ke ketinggian baru dan hampir menganggapnya sebagai dewa. Di kejauhan, Li Changfeng, Gao Ziyuan dan yang lainnya sudah bergegas mendekat karena pertempuran antara Ye Chen dan 6 Raja Setengah Langkah. Mereka tidak mendekati lingkaran pertempuran, dan ekspresi mereka sekarang tidak lebih baik dari yang lain. Mata Li Changfeng lembab. Meskipun murid perempuan dari sekolah Changtian semuanya adalah gadis yang baik. Tidak serius untuk jatuh cinta pada kesombongan, tetapi siapa yang tidak menyukai orang yang berkuasa, terutama Ye Chen yang masih sangat muda dan terlihat berusia awal 20-an, sehingga setiap jantung berdetak kencang lebih cepat, dan pikiran mereka penuh dengan adegan Ye Chen melukai musuh dengan pedangnya. Dalam pikiran mereka, Ye Chen mungkin menjadi standar tertinggi bagi mereka untuk memilih jodoh, seperti halnya mengejar bintang. Bahkan Li Cui dan Mo Xiaotang merasa aneh di hati mereka. Pakaian birunya berkibar, dan rambut hitamnya tertiup angin, seperti percikan tinta. Ye Chen tidak terlalu memperhatikan ekspresi orang-orang, dan berkata, masalahnya sudah diselesaikan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi, tuanku, aku akan kembali dulu. Setelah berbicara, Ye Chen berbalik dan berubah menjadi kilatan cahaya pedang. Terima kasih. Li Changfeng menatap punggung Ye Chen dan berkata dalam hati. Gao Ziyuan berkata dengan emosi beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi protagonis pada zaman itu, dia adalah salah satu protagonis, dan saya, bahkan jika saya bergabung dengan sekte peringkat kelima dan memiliki semua sumber daya, saya hanya dapat melihatnya kembali. Tidak sebaik dia. Bagus menjadi peran pendukung jika kamu tidak bisa menjadi peran utama. Ini adalah dunia yang besar. Peran utama dan peran pendukung saling melengkapi. Persaingannya sengit. Jangan berkecil hati. Jika tidak, kamu menang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peran pendukung. Li Changfeng mengingatkan Gao Ziyuan. Apa yang dikatakan Raja adalah bahwa Ziyuan tidak akan mengecewakanmu. Tiga kekuatan peringkat 6 utama dari Sekte Langit Ekstrim, Lembah Vulture, dan keluarga beruang bumi tidak hanya pantas mendapatkan 3 pasukan peringkat 6 besar di domain darah besi, tetapi juga menempati peringkat 10 besar dari pasukan peringkat 6, di seluruh benua langit darah. Tiga kekuatan utama ini menargetkan faksi Changtian, dan mereka yang mengetahuinya menganggapnya terlalu menggertak. Bukankah ini memaksa faksi Changtian mati? Terlalu kejam. Tapi anekdot baru-baru ini mengejutkan semua orang. Tiga kekuatan utama pergi ke faksi Changtian secara agresif, ingin menduduki pembuluh darah spiritual yang ditemukan oleh faksi Changtian,
tetapi pada akhirnya, mereka melarikan diri dan dikalahkan. Dikatakan bahwa seorang pemuda yang mengalahkan semua setengah langkah raja dari 3 kekuatan utama, dengan ilmu pedang satu tangan, tak terduga. Singkatnya, ketenaran Ye Chen telah menyebar di alam darah besi, dan banyak orang menebak, siapa yang suci Ye Chen. Tidak ada orang nomor satu di benua langit darah, dan apakah dia berasal dari sekte tersembunyi yang kuat atau tentu saja, bagaimanapun juga, di mata orang dalam, Ye Chen sudah setara dengan 8 monster besar dan 4 iblis. Salah satu dari 10 sekte iblis kuku besi. Di dalam Iron Hoof Demon Hall, api merah menghiasi dinding logam lebar dan jauh dan pilar logam dengan aura yang mendominasi. Seperti besi solder, di kursi pertama dari Demon Hall, yang setinggi selusin lantai menara, duduk tauren besar, anak sapi tauren setinggi beberapa tingkat, berotot seperti bukit, dengan kulit merah tua dan panas yang melonjak. Apa yang kamu katakan itu benar. Raja setengah langkah Jitianzong, Vulture Valley, dan keluarga Earthbear semuanya dipukuli oleh seorang pemuda. Mata tauren seperti obor, dan dia menembakkan 2 sinar merah sepanjang 10 kaki, menutupi pria bermulut tajam di tengah aula iblis. Pria bermulut tajam itu tidak berani mengangkat kepalanya, dan berkata dengan hati-hati, benar sekali, bawahanku tidak berani berbohong. Senjata apa yang dia gunakan? Tanya Niu Renren. Pedang. Tauren membuka dan menutup kelopak matanya. Pancaran cahaya merah muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, mungkinkah dari benua pedang langit. Pada hari-hari berikutnya, tidak ada kekuatan atau figur untuk memprovokasi faksi Changtian, dan pembuluh darah spiritual tingkat menengah di dasar Gunung Nilong akan menambahkan sejumlah besar batu spiritual ke faksi Changtian setiap hari, memungkinkan Changtian faksi untuk naik dan turun. Sepotong sukacita berikutnya. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Hari ini, benua langit darah, benua roh sejati, serta benua yang tidak diketahui, di antara 3 benua, ada pegunungan besar yang dipenuhi dengan atmosfer kuno. Pegunungan ini adalah pegunungan liar. Di atas pegunungan liar, ruang terdistorsi dan badai melonjak. Di tengah petir tak berujung, sebuah gerbang perunggu kuno yang mengejutkan jiwa perlahan muncul. Permukaan gerbang perunggu berbintik-bintik dan tua, seolah-olah berasal dari zaman kuno, suasana kuno yang bertahan selamanya, monster di pegunungan tandus tidak berani bergerak, dan aliran waktu sepertinya melambat. Makhluk apapun yang datang ke sini akan merasakannya, hingga ketakutan yang datang dari lubuk jiwa yang paling dalam. Gerbang kehidupan dan kematian muncul. Di 3 benua, situasinya berubah. Benua roh sejati. Desir. Sekelompok sosok bergegas dari segala arah ke kedalaman pegunungan liar. Sosok-sosok ini semuanya adalah anak muda, dan mereka terlihat berusia sekitar 30 tahun dari luar, tentu saja usia mereka yang sebenarnya mungkin berusia 40-an atau mendekati 50 tahun, tidak satupun dari mereka. Di samping itu, orang-orang muda yang datang ke pegunungan liar semuanya adalah raja setengah langkah, dan beberapa yang lebih tua bahkan memancarkan aura samar hidup dan mati, yang melambangkan bahwa kultivasi mereka telah mencapai alam hidup dan mati. Saat ini, banyak orang berkumpul di samping gerbang perunggu. Di antara orang-orang ini, banyak kenalan Ye Chen, Bai Wuxue, Xia Houzun, Lu Shaoyou, Xiao Chuhe, Bei Minghui, Helian Wuhua, Sangguan Fei, Situ Hao, Del, dan beberapa raja setengah langkah muda yang belum pernah dilihat Ye Chen, baik pria maupun wanita. Ada banyak orang. Bai Wuxue tersenyum ringan. Lu Shaoyou melirik yang lain, dan berkata dengan tegas benua roh sejati adalah salah satu pintu masuk ke dunia rahasia hidup dan mati. Siapapun yang bisa datang akan datang, dan tidak ada yang akan melepaskan kesempatan untuk memasuki dunia rahasia, tentang hidup dan mati. Memang, dunia rahasia hidup dan mati bisa menghemat banyak waktu kita. Bai Wuxue mengangguk. Bum 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 bum. Di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara pertempuran, dan kedua sosok itu terus terhuyung-huyung dan berkedip, energi pedang dan kekuatan rune palem beterbangan di seluruh langit. Ketika aku sampai ke alam rahasia hidup dan mati, aku akan bertarung denganmu lagi. Hantu itu tumpang tindih, dan satu orang mendarat di gunung di luar gerbang perunggu. Itu adalah mantan sekte pedang Si Hai Liu Jian. Tentu saja, basis kultivasinya saat ini telah melangkah ke alam raja setengah langkah, dan itu tidak lagi sesuai untuk disebut sekte pedang laut barat. Kapanpun, orang lainnya adalah murid Kaisar Kong, Jiang Tian, yang mencibir dan mendarat di puncak gunung yang berlawanan. Meskipun keduanya bukan dari benua roh sejati, pintu masuk ke alam rahasia hidup dan mati ada di sini, dan mereka tidak punya pilihan selain datang. Terjadi perkelahian, dan pertarungan berlanjut sampai ke pegunungan tandus.
Semua orang mesum. Si Tu Hao, yang telah bertukar keterampilan kontrol pedang dengan Ye Chen, melengkungkan bibirnya, bakatnya sangat tinggi, tetapi dibandingkan dengan orang-orang ini, dia jauh lebih rendah. Di langit, dua titik cahaya datang dari satu kiri dan satu kanan, yang satu berwarna biru dan yang lainnya berwarna biru, yang satu api dan yang lainnya air, air dan api tidak cocok. Yan Fengfeng ada di sini. Bai Wuxue tersenyum. Dan Saruoshing. Api Cian dan polo air biru mendarat, itu adalah Yan Fengfeng dan Putri Hiu Saruoshing. Keduanya adalah monster dengan aura yang sangat kuat, jauh melampaui raja setengah langkah dari level yang sama. Namun, saat mereka berdua mendarat, sesosok merah melayang ke arah cakrawala yang berlawanan, semua orang mengenali bahwa orang ini adalah Tantai Mingyue. Dalam hal bakat, benua roh sejati saat ini dihormati oleh Dugu Jue dan Tantai Mingyue, dan tidak ada yang bisa dibandingkan. Haha, keluar dari sini. Tiba-tiba, cahaya dan bayangan merah gelap mengamuk, dan tiba-tiba menjatuhkan Jiang Tian, yang tidak punya waktu untuk menghindar, terbang keluar, cahaya dan bayangan itu terbentuk, dan itu adalah seorang pemuda berambut merah. Chu Zongtian, kamu ingin mati. Jiang Tian tidak terluka, dia melayang tinggi di langit, menatap Chu Zongtian dengan wajah pucat. Chu Zongtian terkekeh, tidak lama setelah memasuki alam raja setengah langkah, tanganku gatal, ayolah. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Apa? Kamu begitu kejam setelah baru saja melangkah ke dunia raja setengah langkah. Siapa yang bukan naga dan phoenix di antara orang-orang yang hadir? Mendengar kata-kata Chu Zongtian, semua orang terkejut. Kultivasi Jiang Tian telah mencapai raja setengah langkah tingkat tinggi, dan kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di generasinya yang dapat menekan. Itu Chu Zongtian, yang hanya setengah langkah raja tingkat menengah, tiba-tiba menabrak Jiang Tian, membuatnya tidak bisa mengelak. Tubuh roh geng? Tidak heran. Bai Wuxue menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, dengan fisik seperti ini, bahkan langit pun akan cemburu. Sebagai tubuh roh geng, basis kultivasi Chu Zongtian sangat sulit untuk ditingkatkan, tetapi prosesnya jauh lebih mudah bagi tubuh roh geng dari puncak negara Linghai akhir ke negara raja setengah langkah, biarkan esensi sejati membentuk siklus yang sempurna sudah cukup, dan itu tidak ada hubungannya dengan fisik. Bahkan, karena tubuh roh geng, Chu Zongtian lebih cenderung menjadi raja setengah langkah daripada yang lain, karena hatinya terlalu kuat, yang merupakan keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Orang menyebalkan, 100 talisman palem. Apakah Jiang Tian adalah karakter yang tidak akan melawan setelah menderita kerugian? Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan rune palem mengalir ke Chu Zongtian. Begitu dia muncul, dia menggunakan jurus pamungkasnya. Hei, waktu yang tepat. Gada berharga muncul di tangan Chu Zongtian, dan dia pergi menemuinya. Cahaya merah gelap itu indah dan menakutkan, seperti putaran matahari merah gelap yang meletus, benar-benar menenggelamkan kekuatan telapak tangan rune. Jiang Tian tidak mudah untuk dipusingkan, meskipun kekuatan telapak tangan rune banyak menghilang, di bawah kendalinya, sisa kekuatan telapak tangan rune diringkas menjadi rune besar, yang bersaing dengan cahaya merah gelap. Ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya, mereka tampak setara. Minggir, Chu Zongtian sombong, dan ada orang lain yang bahkan lebih mendominasi. Cahaya pedang pucat sepanjang 1000 kaki melintasi langit dan melintas di antara mereka berdua. Ledakan, Chu Zongtian dan Jiang Tian berpisah. Memanggil, Dugu Jue berambut putih datang dengan bangga, dengan aura yang menakutkan, dan ditatap olehnya, rasanya seperti jatuh ke dunia terpencil, penuh keputusasaan. Setelah Ye Chen pergi, kekuatan Dugu Jue meningkat pesat, awalnya dia sama sekali bukan tandingan Liu Wujian, tetapi dalam pertempuran setengah tahun yang lalu, Liu Wujian tertinggal. Oh, itu sangat kuat. Chu Zongtian menjilat bibirnya. Alam rahasia hidup dan mati akan segera dibuka, dan pada kenyataannya, semua orang tidak berniat untuk memutuskan hasilnya di sini, itu hanya untuk bersenang-senang, jadi Chu Zongtian dan Jiang Tian memanfaatkan situasi tersebut dan berhenti berkelahi. Sekitar 1 cangkir teh berlalu, dan di kejauhan 7 sosok berkumpul ke-7 orang ini hanyalah anak muda yang memiliki nafas hidup dan mati dalam perjalanan mereka, 5 pria dan 2 wanita. Itu Luo Tiandu dan yang lainnya. Ekspresi Bai Wuxue menjadi serius. Terlepas dari beberapa tahun terakhir, orang-orang ini tidak muncul di mata mereka, tetapi mereka yang tahu-tahu siapa orang-orang ini. Mereka adalah jenius muda dari generasi sebelumnya. Mereka telah memasuki dunia rahasia hidup dan mati, dan mereka adalah raja setengah langkah dahulu kala. Sebagai raja setengah langkah, tentu saja dia tidak akan bersama mereka pada saat itu, bagaimanapun, raja setengah langkah dan mereka yang berkultivasi di alam laut spiritual tidak berjuang untuk ketenaran.
Dari 7, Luo Tiandu adalah yang paling tirani, peringkat kedua dalam daftar kandidat untuk hidup dan mati, dan 6 lainnya juga anggota dari daftar kandidat untuk hidup dan mati. Permaisuri Xuan, Raja Lei Ling, Luo Tiandu, mereka semua berada di generasi yang sama, tetapi Permaisuri Xuan sangat luar biasa pada saat itu, dia yang terbaik di dunia. Itu benar, serius, bahkan Luo Tian memasuki dunia rahasia hidup dan mati kurang dari Xuan Hou, tapi bagaimanapun juga dia berada di era yang sama. Permaisuri Xuan dan Luo Tiandu, seperti Luo Tiandu dan kami, telah berpisah sekitar 10 tahun. Semua orang berdiskusi dan melihat ketujuh orang yang bergegas mendekat. Anak muda saat ini memiliki temperamen yang sangat panas. Pemuda berambut panjang di sebelah Luo Tiandu menyeringai, dan melirik Chu Zongtian, Jiang Tian dan Dugu Jue. Luo Tian tertawa, sepertinya kamu sudah sangat tua. Hehe, dibandingkan dengan mereka, kita dianggap tua. Kalau kita manusia biasa, umur kita sudah setengah abad. Bersambung. 840.